I'm me, and there's no one I'd rather be. You can sit around and wait and see. For a moment I'll be standing free. So hurry up and wait for me. Got a bag of chips by the sea. The sun is blazing down. I've got my smile now. Here's the thing. Your chips will really make me sing. Nggak bisa login ya? Flowers bloom across the land, and our celestial city thrives in an era of peace. We've got time to take it easy. Beside still waters, I commune with memories, sharing a silent toast with the ghosts of my past. A bag of chips in hand. I got nothing planned, yeah. Good treats by the sand. You know I wanna chow down. Oh yeah. So when you ask me if I'm gonna change, you ain't heard a word I said. I got just one thing I'm telling you. Come on, relax and have some chips with me. Chill out, lay back and ride with Kenapa sih? Oh nggak bisa ya? a little R&R. Oh nggak bisa login ML ya? Kenapa ya? Udah bisa. Udah bisa. Udah bisa. Oh bisa. Gak jelas banget anjing. Couple back. Kok bisa gitu ya? Kenapa ya? Kenapa? Gak tahu juga. Kasiro. Mungkin nama. Apa nama grupnya? Turnamen apa nih? Karang Taruna. Karang Taruna. Channel itu. Loh, kok gitu sih? Gimana sih ini? Turnamen So when you ask me if I'm gonna stay, I'm promising you gini deh gini. cause there's one thing we gotta do. Skor. Bentar kak. Nggak bisa di spasi kan ya? Well, I'm me, and there's no one I'd rather be. You can sit around and wait and see. For a moment Aduh salah masuk lagi. standing free. So hurry up and wait for me. Got a bag of chips by the sea. The sun is Kebalik nggak sih itu FTV? got my smile now. Here's the thing. Your chips will really make me sing. Come on, relax and have some chips with me. Chill out, lay back and ride. Kebalik tak panitianya ngasih ini? Oh mau keep 5 orang boleh nggak? Wah lagi nggak bisa nih ya. Si Kaira lagi BO3. Lagi full betul. Ntar itu kayaknya ketukar deh mereka nih. Oh cuma menerima dari first pick panitia. Telat kamu Kaira Nuk. Oh alah, lagi ini mereka tuh BO3. Oh alah tur betul. Kamu masih ingat sama aku nggak? Enggak, kamu siapa ya? Kamu kenal ya, aku Adel. Kak, benar-benar lah. Ya Allah, tadi aku pindah mereka pada ke kanan. Ya Allah ya Tuhan. Kak, wasit aku mengundang tim yang main.
Aku boleh keluar, kakak aja wasit. Kak first pick siapa ya? Kak pertama pick siapa kak? Langsung jujur-jujuran aja. Kak pertama pick siapa? Tadi aku ubah di kiri, mereka pada ke kanan. Aku ke kiri, mereka ke kanan. Ada booking scrim 1 match bisa nggak? Mereka BO3 kak. Orang lagi BO3 nah bro. Bebas. Kok gitu sih kak? Astaga, berarti remeli gue. Tadi aku udah atur ini. Aku keluar ya. Yang invite pesertanya udah di invite semua. Peserta Remelipu siapa kak? Remelipu mana kak? Remelipu mana kak? Mana kak? Invite 1 dulu baru keluar. Invite 1 dulu. Biar dia invite temennya. Kakak nonton live aja deh kak, Adel capek. Aku undang dulu, nah betul. Kakak ke live deh, aku tuh lama banget kalau ngetik kak. Jadi kakak tuh bisa keluar kalau udah ini, kalau udah ngebawa orangnya gitu. Boleh. Kenapa nggak ada VIP-nya? Karena nggak open VIP. Karena nggak open VIP kak, aku tuh kalau nggak open VIP tuh donatnya hilang. Hah, udah full aku Karian, nggak open VIP dulu nih malam ini. Gak tau nih habis BO3 apa langsung menghilang pergi ke Roblox atau kemana. BO3 apa langsung menghilang pergi ke Roblox atau kemana. Aku pakai jaringan apa ini? Cek dulu deh. Ya. Nggak ada kak. Kalau ada itu ada linknya. Kalau nggak ada berarti nggak. Sebentar aku terbangkan topi-topi. Kak jaringanku kenapa ini? Kok jaringanku muter ya? Dia salting diliatin kalian. Kenapa sih Telkomsel? Kamu ada masalah apa deh Telkomsel? Coba cerita dulu. Semua jaringanku aman ya. Kalau nggak aman nanti kita aja deh sebentar. Oke, teman-teman aku dari Remelipu sama FDP, teman-teman dengar aku nggak? Listen to me nggak? Kalau kalian dengar aku, kalian harusnya mendengar. Kalau mereka udah dengar belum? Kak, aku mau nyampein sesuatu soalnya. Langsung saluran WhatsApp kak. Iya kak, aku nggak open VIP kak. Aku nggak open VIP teman-teman. Aku tidak menerima free, tidak menerima VIP, tidak menerima fee dan tidak ada VIP. Aku hapus juga nih semua linknya itu. Aku juga tidak menerima VIP, tidak menerima semua karena aku lagi di booking. Kak ini kak siapa nih? Siapa namanya tadi aku lupa. Kak ini Kak Andi pesertanya denger gak? Semalaman Kak Bokin yang enggak, Kak BO3 doang. Kak Andi pesertanya udah denger belum? Aku mau nyampein sesuatu nih. Udah full squad kayak ini, betul. Oke, buat teman-teman kita dari FDP dan Remelipu, sistem turnamen ini bekerja adalah karena kalian melakukan BO, tolong di match kedua untuk tidak berpindah. Kalau kalian berpindah, skor di atas kalian lihat di pojok kanan di sebelah kiri maksudnya, itu akan terganggu kalau teman-teman berpindah. Jadi tolong diam aja di tempat karena aku yang akan bekerja, jadi kalian hanya perlu bermain. Tugas kalian hanya menunjukkan permainan kalian menarik karena aku juga penasaran dengan permainan kalian pada malam ini. Oh ya, sekedar information teman-teman, kita sedang mengudara bersama dengan, kita lagi ada di turnamen Karang Taruna Wedel. Wedel itu apa kak? Aku kira tadi kakak typo, aku kira kakak tuh nyebut aku Adel. Ternyata memang Wedel ya. Wedel tuh nama itu kah? Atau ada community atau apa? Soalnya singkatan deh seperti. Jadi kita lagi ada di turnamen teman-teman. Di sebelah kiri aku ada FDV dan sebelah kiri ada Remelipu. Mereka lagi turnamen online. Aku juga sering ngadain turnamen Kak Andi. Kalau kamu mau kita bisa kerja sama. Aku yang caster, kamu yang mendanai. Oh, nama desa. Di mana itu BTW? Di mana? Di Jawa mana? Atau Kalimantan atau Jawa atau Sumatera? Lagi turne, betul. Betul nih, kalian sabar ya. Kita lagi melakukan BO. Nanti kalau udah kosong aku open VIP. Di mana itu tepatnya? Oh, di Palu. Salam kenal ya, aku di Kalimantan nih, Kak Andi.
salam kenal, aku dari Kalimantan, viewers aku ada yang dari Papua, ada yang dari Sumatera. Di Palu ada sih kemarin, aku lupa nickname-nya. Dia pernah ngadain turnamen dari Palu juga. Aku pegang Adel, kalian yang karungnya. Pakai 1 koin bisa ikut nggak kak? Enggak, salah lagi nggak open PP koin. Aku nggak open PP koin kak, walaupun ada PIP nggak open PP koin. Ini kalau ada yang fit boleh dibully kak, boleh dong. Boleh teman-teman. Oh ya, adik-adik aku, maksudku kakak-kakak aku di Remelipo dan FDV, sistem turnamen bekerja adalah di match kedua teman-teman diam aja, karena di match pertama Remelipo akan menjadi first pick, dan di match kedua FDP itu akan menjadi first pick, jadi tolong diam di tempat, karena kalau kalian bergerak-gerak tuh ada sedikit bingung untuk mengatur point score di sebelah kiri. Kalian lihat di sebelah kiri itu ada skor 0-0, itu akan berubah ketika kalian sudah melalui match pertama. Jadi kalau udah match kedua tuh udah diam aja, gak usah pindah-pindah ke wasit, jangan berpikir bahwa di sebelah kiri itu first pick, di sebelah kanan itu tidak first pick. Jadi itu bisa menghancurkan apa ya? Menghancurkan apa sih konsentrasiku kak kalau kalian seperti itu. Tapi kalau lihat dari segi catatan yang aku terima, FDV ini menjadi first pick ya. Terima kasih Kak Andi, ya ampun repot banget. Tadi DF-nya dilebihin, sekarang di-give. Jadi enak gini. Kak Andi terima kasih, apa dikasih kadel. Balik lagi ke Andi, semangat turnenya. Terima kasih sudah support anak bangsa buat merasakan turne. Ya sekedar information juga kepada kakak-kakak yang sedang turne di custom ini, kalian bisa mengakses semua skin. Jadi teman-teman bisa coba semua skin meskipun kalian gak punya. Gitu. Makasih ya Kak, ya ampun banyak banget Kak, aku terharu. Sudah tadi TF-nya dilebihin, terus di-give lagi. Kurang enak apa ini malam ini? Ini kayak aku langsung bisa end live ini. Jadi lalu. Halo. Semangat ya teman-teman ya. Kita jadi penasaran juga sih singkatan dari squad mereka ini. Aku biasa lebih suka singkatan sih Kak. Maksudnya yang utuh. Fokus Don't Panic. Nah, aku lebih suka itu daripada Fokus Don't Panic. Bagus ya kalau dari nama. Oh, maaf Kak, heromu kayaknya kesepian. Oh jadi udah betul Fokus Don't Panic. Kalau misalkan RL Remelipo, oh mereka tetap Remelipo. Apa itu Remelipo ya? Apa itu sekedar singkatan atau ada makna tersendiri? Atau bahasa dari Palu Kak Indi? Ngapain? Pakai hayat angkat nih. Boleh. Ya lagi ya. Nanti kalau misalkan kakak sudah perlu buat gas, kakak hanya perlu komen di kolom komen gas del gitu ya. Jadi kalau kakak udah butuh gas, aku bakal gas. Kak Andi terima kasih, aku dikasih go popular again. Sudah Kak Andi, kamu udah habis banyak banget buat aku hari ini. Ya ampun aku jadi gak enak gini. Kak Andi thank you. Wih Kak Andi baik banget malam hari ini. Gas del. Gak bisa dong bakal ada satu yang kosong gitu. Mereka jadi gak utuh. Terima kasih ya Kak Andi ya. Udah Kak Andi nanti koinmu habis. Besok. Meta Soon Godline Banepos tuh. Kalian diajarin sama viewer aku. Si siapa nih? Remelipo sama Fokus Don't Panic. Kalau gas kakak bisa konfirmasi di kolom komen ya, kayak kita bisa saling komunikasi. Suka nggak FK boleh. Oh ya, sekedar information teman-teman, kita sedang mengudara di turnamen Karang Taruna Wedel. Katanya Wedel itu adalah salah satu daerah atau desa di Palu. Jadi buat teman-teman yang di Palu, halo, salam kenal. Dan mereka sedang mengadakan turnamen online. Sayangnya aku nggak bisa kirim satu squad aku dari Heini. Kalau tau gitu aku daftarin mereka biar mereka bersinar juga. Nggak perlu bersinar sih, yang penting nyoba. Mereka sebenarnya udah siap ya Kak. Bentar tunggu 1 menit boleh. Oke, di jam 20.06 kita akan start game teman-teman.
Jadi jangan lupa berdoa, semoga kalian lancar, terus semoga kalian pulang sebagai pemenang. Tapi kalau misalkan ini bukan hari kalian, it's okay. Karena kadang kita tuh harus menempuh jalan yang buruk dulu, baru ketemu jalan yang baik. Karena semua hidup itu punya jalannya masing-masing. Nggak menang sekarang, mungkin di next season dari Karang Taruna Wedel ini bakal ngadain tournament lagi. Siapa tahu kalian yang beruntung untuk bisa pulang sebagai pemenang. Mau terbangkan naga dulu. Kak, jangan Kak, ya ampun. Stop Kak Indi, nanti koin kamu habis. Pemasaran nanti apakah menyala sekarang boleh? Kak, terima kasih. Ya ampun Kak Indi, arigatou gozaimasu, Masya Allah. Tabarakallah. Ih, terima kasih Kak Indi, baik banget Kak Indi malam ini. Gak malam ini, dia baik terus kok. Terima kasih Kak Indi, terima kasih. Balik lagi ke kakak, aku gak tahu cara balasnya, semoga Tuhan aja yang balas. Oke, buat teman-teman, kita udah melewati 1 menit. Jadi aku udah punya 2 squad. Di sebelah kanan ada FDP akan menjadi first pick, dan Remelipu akan menjadi last pick ya. Oke, kita masuk ke kembali modern game. Ya pasti dalam hitungan 1, 2, 3 bersama dengan Karang Taruna Wedel yang kali ini akan menyaksikan kembali match pertama dengan best of 3. Kita sedang melakukan best of 3 ya. Best of 3 itu adalah tim yang menyentuh di angka 2 pertama, itu artinya pulang sebagai pemenang. Jadi kalian harus benar-benar bersinar ya teman-teman ya. Terima kasih Kak gift-nya, arigatou. Oke, kali ini di sebelah kiri aku ada FDV yang kali ini diamankan kembali dengan squadnya adalah Focus Don Phoenix sesuai nama. Kita harus fokus, apalagi ada Fury, ada Rotilzi, Fatmage, ada Reader Suit, ada Densiki, dan Dying. Tapi kali ini dari sebelah kanan aku ada Remelipu yang mempersembahkan kembali Zikri Azenzi, ada Ofris Exalpavor, ada Alzenin, dan Get serta Ideal. Oke, setelah melalui proses yang panjang, kita udah memasuki sesi grafik nih. Kalau dari grafik itu biasa yang dinilai adalah cara mereka memilih dan membuang hero. Karena buatku grafik itu harus diawali dengan yang baik-baik ya. Jadi kalau misalkan kita udah memilih band hero tersebut, artinya kita nggak mau ketemu hero tersebut pada line up down. Dan ketika kita udah ngelepasin hero tersebut, artinya kita udah tahu one solusi ketika hero itu dibawakan dari tim lawan. Oke, kali ini mereka sudah ngamanin terhadap adanya Lancelot dan kali ini Joy. Tapi ketika mereka menjadikan kembali Isunsen menjadi pilihan hero band, artinya mereka nggak ketemu terhadap adanya Isunsen. Dan kali ini last band di fase pertama jatuh kepada Peredrin aja, karena tebel banget kalau Peredrin berada pada area jungler ya. Tapi ketika seorang Fury kali ini memilih terhadap adanya Reader Shock untuk memankan kembali hero Amon, dia punya Angel Sword. Tapi dilihat dari segi spell, apakah ini Amon mirkan ya teman-teman ya? Karena buatku Amon biasanya untuk berada pada area jungler. Tapi kali ini dari tangan Reader Shock sendiri dia mengamankan terhadap adanya Flame Shoot menjadi sebuah spell. Tapi kali ini ada 1-1 dilepas dari tim lawan. Ya pasti dari Remelipu mengamankan kembali hero 1-1. Tentunya kali ini ada Freeze yang masih berdiskusi terhadap tim. Kira-kira hero apa yang bakal dipilih untuk diamankan kembali. Karena kali ini mereka udah melihat Amon sudah mengganti spell secara naluri. Karena Amon enak banget, tapi dia adalah hero single target. Apakah mereka bakal ngamanin Hayabusa? Hayabusa lagi lepas loh. Atau mereka bakal ngamanin hero yang mungkin akan berpotensi untuk berada pada area terdepan. Ingat teman-teman, bukan hero yang lagi meta, tapi temukan atau bawakan hero itu adalah hero powermu. Apalagi kalian memperebutkan juara 1 ya dengan final turnamen di Karang Taruna ini. Tapi ketika mereka mengamankan kembali terhadap adanya Xavier, dia akan punya Downing Light yang akan menyala. Oke, kali ini dari tim lawan dengan adanya fokus Don Phoenix yang kali ini masih berdiskusi terhadap tim. Setelah mereka memilih Amon untuk berada pada area jungler, mereka berhak menentukan kembali pilihan hero yang bisa melengkapi Amon. Salah satu hero yang bisa jadi diamankan dulu adalah Irithel, karena investasi late game bisa tergantung di Irithel. Karena Irithel biasanya di area Gotland bakal bisa nembus ya terhadap One. Tapi ketika ada Yves dihadirkan kembali dari Srangden, dia bakal bisa menciptakan Starfield. Yang pasti kali ini ada seorang Zikri yang masih berdiskusi juga terhadap tim. Kira-kira mereka bakal amanin hero apa? Karena menurutku ada banyak sekali optional hero ya. Tapi ketika seorang Zikri yang kali ini sedang berdiskusi juga terhadap tim untuk melengkapi ada Amon, ada Yves, ada Irithel. Artinya mereka ada gambaran khusus lah. Kira-kira mereka bakal ngamanin hero jungler yang mungkin bakal tebel. Ada Baxia mungkin salah satu pilihan ketika dia ngebuka Idle Sword mungkin gak akan mempan karena second tebelnya. Tapi kali ini Hayabusa aja dibawakan dari Idle untuk berada pada area jungler. Kali ini giliran dari seorang Gas yang masih berdiskusi terhadap tim dari Remelipu tentunya. Apakah mereka bakal ban hero yang mungkin berpotensi dibawakan di EXP maupun Roamers ya. Karena dari Focus dan Phoenix aja mereka belum punya terhadap dua hero tersebut. Dengan Badang harus mereka bakal ban Chow juga gak sih? Karena Badang dan Chow agak mirip-mirip dari segi
skill ya. Tapi kali ini ada seorang Rules yang masih menentukan kembali kira-kira mereka akan jatuh terhadap hero band apa. Semangat, terima kasih ya. Oke, ada Rules Steel sih, Fat Mage. Kalau bicara tentang hero band menurutku ada banyak sih. Karena dari tim lawan dengan Xavier, hero high ground yang pasti dengan Downing Light, mereka harus memilih hero band yang mungkin bakal bisa berkombo. Tapi kali ini ada wow, mereka takut ketemu Minsitar. Jadi mereka pilih band aja hero tersebut alih-alih memikirkan kalau misalkan dia ngebuka terhadap adanya ultimate di area tim lawan. Karena menurutku Flicker ketika Minsitar ngebuka ultimate itu nggak akan berguna ya. Karena king scalingnya itu akan memblokir terhadap adanya Flicker yang bakal dimiliki dari skill lawan. Tapi kali ini seorang Zikri LCLT yang masih berdiskusi juga terhadap tim. Tentunya dari Remelipo, mereka memilih terhadap adanya Gatot Kaca. Kita nggak akan lihat kemampuan dari Avatar Guardian, tapi ketika tim lawan kali ini sudah memilih hero band, ya pasti last band akan ditutup dari serang Daeng. Tentunya dari Focus Don Phoenix memilih kembali terhadap Cici aja. Cici dipilih untuk di ban karena sedikit beresiko untuk berada di bawah di XP ya. Tapi kali ini giliran seorang Jet, mereka butuh dari XP dan roamers juga. Karena dilihat dari segi pilihan hero yang sudah dipilih one di area good dan kali ini fresh untuk berada pada area midlane, Ideal udah pasti berada pada area jungler dari spell Retry yang dibawakan. Apakah kali ini dia akan ngebawain Matilda? Dia punya Guting Wine, dia punya Sika Egal, apalagi dengan Flicker yang dibawakan kembali. Tapi menurutku kenapa mereka nggak bawain hero-hero yang tebel aja ya? Karena ada Amon loh. Amon itu menurutku kalau dia targeting terhadap adanya Matilda mungkin bakal kebantu dengan Guting Wine. Tapi ketika mereka butuh terhadap adanya War, apalagi One yang cross buff tank, tapi kali ini dia tetap ngebawain Matilda aja. Karena mungkin udah hero powernya ya. Wih, ada ngajak taruhan kayak itu di kolom komen. Oke, kali ini ada Rules Steezy, Red Mage, dan Daeng. Kali ini jatuh kepada Volpeus. Kalau dia nggak main Volpeus, menurutku menjadi sebuah hal yang sangat berisiko lah bagi tim lawan ya. Karena Remelipo akan menghadapi kerasnya XP yang bakal tebel banget. Hati-hati dengan XP yang bakal tebel, karena manusia setengah ungu ini bakal menggila ya. Tapi ketika tim lawan nggak mainin Saber, menjadi sebuah belenggu juga bagi antara serang Jet. Jadi bawain Purify aja sih untuk nge-counter terhadap Saber. Dan kali ini mereka menutup terhadap adanya export. Oke teman-teman, bisa mengakses semua skin. Volpeus bisa menggunakan skin meskipun kamu nggak punya, kamu bisa coba skin tersebut. Karena kita sedang menggunakan room turnamen ya teman-teman ya. Harusnya Sigurd bawain Purify nggak sih? Karena ketika dia ngebuka terhadap penyisir Eagle, seorang Rose itu akan ngebuka dengan Triple Shape. Harusnya Matildanya Purify, tapi mereka nampaknya terlalu meremehkan Saber nih. Saber dari Rose sedikit diremehkan dari seorang Guts, jadi dia tetap ngebawain Flicker aja. Astagfirullah, gak boleh tuh, gak boleh, no ya teman-teman. Malah dilanjutin. Kak Edward parah sih. Fix kalian parah sih. Tuh, parah banget di kolom komen. Ikutlah aku kak. 50-50. Aku setengah-setengah gak boleh mihak soalnya. Oke, kali ini kita memasuki kembali modern game masih bersama dengan turnamen Karang Taruna Wedel yang pastinya salah satu desa di Valu. Jadi teman-teman yang lagi di Valu semangat, apalagi ini turnamen online. Halo guys, welcome to turnamen. Waduh, kita udah punya di match pertama ya. Ketika di match pertama kita disuguhkan kembali dari Karang Taruna Wedel, ya pastinya kali ini ada squad dari Focus Don Phoenix yang mengamankan kembali terhadap adanya Amon. Ketika Amon untuk berada pada area jungler ini seru nih. Bahkan mereka harus berhadapan kembali dari seorang Remelipo yang mengamankan kembali terhadap adanya Hayabusa untuk berada pada area jungler. Oke. Dilihat dari segi pola permainan dilakukan dari kedua tim mungkin sama-sama saling backup ya. Bahkan di area XP ada Zikri yang kalian diamankan kembali Ashboard berhadapan dengan manusia setengah ungu dengan fokus dirikan kembali dari Daeng. Dari kedua tim seperti akan terjadi kembali adu war di area midlane, apalagi dengan kehadiran seorang Jet yang masih backup terhadap midlane dengan Xavier. Dia punya terhadapannya Downing Light, tapi ketika berhadapan kembali dengan Saber, dia punya triple shift yang bakal bisa mengganggu. Karena kali ini di area midlane mereka mengamankan Harip, bahkan berkombo ya. Tapi di area bottom akan terjadi situasi B1, apalagi kalian didirikan kembali seorang Fury berhadapan dengan Elzanin yang kali ini ngamanin kembali terhadap One. Dari kedua tim mereka punya potensial, tapi ketika kita melihat kembali pergerakan terjadi pada area midlane, dua player dari tim seperti mengarah pada area bottom. Karena mereka menyadari Remelipo punya kemampuan untuk bisa membalikkan situasi. Focus Don Phoenix bergerak kembali di area bottom dengan adanya Endelsart yang belum ready. Tentunya mereka akan membuka kembali Answar di area bottom.
Apakah satu poin kill bisa terbuka ya? Karena seorang idol juga bentar lagi akan punya terhadap shadow kill. Kita masih menunggu momen, tapi kali ini kebetulan terbuka kembali surprise. One point kill berhasil terbuka dengan first blood yang berhasil diamankan. First blood berhasil terbuka kembali. Apakah satu poin kill tambah berhasil diamankan dengan Endelstart-nya, dan kali ini mereka berhasil membawa pulang kembali dua pair. Remelipo berhasil memegang kendali terhadap dua pair di area bottom. Dan kali ini Saber patut dipertanyakan sih terhadap adanya roamer Saber ya, karena Saber itu menurutku salah satu tanker yang gak bisa berada pada area terdepan. Tapi ketika seorang Ideal bergerak kembali di area bottom, dia berhasil nih memancing flicker dari Serangdian. Otomatis kali ini Remelipo dapat informasi bahwa kali ini mid lane tim lawan tidak punya terhadap flicker. Apalagi Rose berhasil menciptakan kembali satu point kill, tapi dibayar tuntas dari Gate yang juga berhasil menciptakan kembali satu point kill. Mereka mengarah pada area mid lane, tapi ketika dua pair masih coba untuk mundur, apakah satu point kill bisa terbuka? Bersama dengan Amon yang kali ini gak punya Endelstart. Bahkan ketika seorang expert udah mulai rusuh pada area terdepan, Turtle berhasil diamankan tanpa gangguan apapun. Downing Leg terbuka kembali dengan War yang didirikan pada area para pebab. Satu point kill berhasil terbuka, Emperor Push dibuka kembali, dan satu point kill berhasil teramankan kembali dengan Seeker Eagle-nya. Seeker Eagle terlalu mengganggu, tapi kali ini mereka masih coba untuk mundur. Remelipo punya kemampuan, tapi Triple Ship yang terbuka kembali dari fokus Dawn Panic berhasil menciptakan kembali satu point kill. Oke, mereka udah berhasil dapatin satu point kill, tapi ketika dia area bottom dengan Alice Canyon yang masih coba untuk berada pada area Godland, dia membawakan Hero 1-1. Hero yang menurutku bakal sakit banget dengan Crossbow of Tank, tentunya didukung dengan seorang Fury yang mengamankan kembali Hero Retail. Investasi late game lah menurutku di area bottom ya. Oke, dari kedua tim mereka punya potensi, apalagi ada Yves yang masih standby, jarang banget melakukan kembali rotasi. Dia masih memastikan apakah mid lane-nya aman atau enggak. Bahkan ketika seorang Gets yang masih coba untuk berada pada area terdepan, karena seorang Gets harus backup dulu terhadap Hyper. Tapi shadow kill dari Ideal sepertinya udah siap dibuka di area bottom. Apalagi Endelstart dari Raider juga bakal dilepaskan kembali pada tim lawan. Downing Leg melacak kembali kehadiran satu player, dan otomatis Hayabusa menyadari di rumput itu ada orang. Harusnya bakal membuka terhadap adanya open war. Tapi ketika Hayabusa bergerak kembali di area bottom, Ideal ini masih menahan terhadap adanya shadow kill. Mereka masih coba untuk mencari momen ya. Tapi kali ini sebagai serang tanker, apakah Gets akan membuka kembali Answar? Tapi War dijadikan kembali di area bottom. Hati-hati dengan Triple Ship yang terbuka di area bottom. Mereka punya potensial untuk bisa membalikkan situasi di area Godland yang kali ini terlalu berbahaya ya. Karena kalau kita perhatikan sepertinya Ideal Anthem sepertinya udah nggak sabar melakukan eksekusi terhadap tim lawan. Bahkan di area bottom, 3 player dari Remelipo mereka masih coba untuk memantau dulu apakah satu point kill bisa terbuka dengan Triple Sweep yang bakal dilepaskan kembali. Bahkan mereka menghadirkan kembali Triple Sweep di area bottom. Satu point kill berhasil diamankan kembali, dan kali ini mereka harus kehilangan kembali di area roamer satu player. Dan kali ini ada fokus Dawn Panic membuka kembali Alsuar pada area midlane. Apakah satu point kill bisa terbuka, tapi kali ini War dihadirkan kembali dengan satu point kill. Double kill berhasil dihadirkan, tapi kali ini 3 para masih bertahan kembali dengan satu point kill yang berhasil diamankan dengan double kill. Luke Potter refill ke Prom Daik berhasil terbuka dengan Vicker yang masih coba untuk mundur. Pengejaran dilakukan, tapi kali ini Popeyes terlalu berani banget. Dia nggak bisa ngejar terhadap Jikri karena perbedaan level juga udah mulai terlihat ya. Tapi ketika mereka bergerak kembali pada area Turtle, harusnya Turtle bisa diamankan kembali dari Remelipo. Remelipo punya TR3 yang pasti bakal dilepaskan pada area Turtle. Tapi kali ini Downing Leg terbuka kembali dengan Turtle yang berhasil dihadirkan. Apakah satu point kill bisa dibuka kembali di area bottom? Dominan Ice dijadikan kembali dari Popeyes berada pada area depan dengan satu point kill from Zikri. Membuka kembali Last Eternity dengan Ideal yang membuka kembali Shadow Kill. Shadow Kill terbuka, tapi kali ini cenderung melakukan kembali ke eksekusi di area bottom. Dan kali ini satu point kill berhasil diamankan kembali dengan Endelstart yang terbuka dan nyaris melakukan kembali eksekusi terhadap tim lawan. Red 3 dilepaskan kembali. Raider tidak berhasil memberikan kontribusi apapun ya. Karena kalau bicara tentang 5 menit yang berlalu, sepertinya seorang Raider masih konsisten dengan 0-2-0. Artinya tidak ada kontribusi apapun. Wah, ini bahaya nih. Kalau tidak ada kontribusi apapun dengan adanya 5 menit yang berlalu, artinya ada yang salah dari hyper tim lawan. Tapi ketika Saber membuka kembali jalan di area midlane, apakah satu point kill bisa terbuka dari seorang Fleur? Bahkan dia masih coba untuk putar balik karena kali ini sudah terbuka kembali Reward Mirpation dan terbuka dari Stranded. Mereka masih coba untuk memantau dengan war yang sedikit beresiko. Dan kali ini pada area midlane ada Matilda ada Athena Shield yang dipegang terlebih dulu. Bahkan dibandingkan tim lawan, dia punya kemampuan untuk berada pada barisan terpam. Tapi ketika war dengan para Ship yang terbuka pada area itu kan, satu point kill berhasil dihadirkan kembali, tapi Crossbow yang terlepaskan kembali dengan satu point kill. Satu point kill berhasil diamankan from Ideal. Apakah double kill terbuka kembali? Bahkan Downing Leg terbuka kembali dari tim lawan. Priest membuka kembali Downing Leg di area terdepan dalam keadaan war kali ini terlalu berisiko. Apalagi saat Warp Minion ini mencoba untuk masuk. Mereka coba untuk bergerak kembali dalam keadaan war yang sedikit beresiko ya. Tapi ketika war didirikan kembali, ini berhasil menekan kembali terhadap Rose dengan satu point kill. Oke, mereka berhasil dapatin satu point kill. Tapi kita harus mempunyai gambaran tersendiri ya. Ketika Ideal punya terhadap Shadow Kill yang masih cooldown, dia harus mundur dulu karena terlalu berisiko.
Untuk memasakkan kembali open war dengan Raider Shock yang berada pada area bottom, mereka harus coba untuk putar balik. Karena terlalu berisiko dengan crossbow tank dari L yang gak ready. Tentunya mereka punya potensi tersebut ya. Oke, kali ini mereka udah mengarah pada area turtle karena penting banget untuk ngebawa pulang turtle. Apalagi dengan war yang mungkin akan terjadi pada area bottom. Tapi kita masih menunggu triple sweep dari Cyber sih. Bahkan ketika 3 player masih coba untuk maju, mereka berhasil memenangkan kembali clean speed. Dan kali ini seorang Ideal masih fokus ngamanin turtle. Harusnya Remelipo udah on point banget ya. Karena menurutku Remelipo ini benar-benar on point sih dari segi war. Bahkan di area mid lane terjadi war kembali. Mereka berhasil mematahkan Clear Rose dengan double kill. Apakah triple kill bisa terbuka dengan Pelikar yang hilang kendali dari tim lawan? Oke, kita udah lihat dari gambaran 7 menit nih. Kalau bicara dari segi perbedaan point god udah lumayan jomplang ya. Artinya mereka harus ngejar lagi 4000 point god, itu jauh banget loh. Tapi ketika mereka mencoba untuk menjalankan kembali di area itu plan dari seorang Dai yang bergerak kembali di area itu, apalagi ada Hebu saya masih stay berada pada area mid lane, apakah satu point kill bisa terbuka dengan hadirnya Ideal? Ideal coba untuk menahan diri dulu ya, padahal dia punya shadow kill. Tapi tujuan awal dari Ideal adalah membuat jungler tim lawan gak bisa paneming. Karena dengan 0-3-0 didirikan kembali dari Amon dengan Idle Shark, yang harusnya bakal mudah untuk bisa menciptakan kembali satu point kill, ini masih bisa dilibat habis di area mid lane. Idle Shark terbuka tapi tidak berhasil menembus kembali ke rasi tim lawan. Satu point kill berhasil didirikan kembali dengan mega kill. Dan kali ini Saber benar-benar bekerja keras banget ya. Karena Sabernya berhasil dapetin 7 point kill loh. Karena kalau dibandingkan dari serang Raider, kali ini kita sudah lihat lah terhadap adanya hampir 8 menit mereka bergelut. Apalagi seorang Daeng berada pada area terdepan membuka kembali sebuah jalan. Kali ini ada Skyverse diamankan kembali dari serang Raider. Lihat dari segi stacknya nampaknya belum ada stack apapun. Mungkin baru jadi, apalagi di area bottom ada seorang Elgenin yang kali ini membuka kembali crossbow tank dengan satu point kill yang berhasil diamankan kembali. Luke Parabelka from L berhasil terbuka di area bottom dan kali terjadi pertukaran di area bottom dengan adanya heptasis diamankan kembali dari seorang Rule. Rule udah bergerak pada area rumput. Hati-hati dengan rumput sekitar karena menurutku fokus dan panik harus benar-benar memikirkan solusi. Tapi ketika Remelipo terlalu bersinar dengan mega kill, mereka terlalu terang banget ya. Bahkan di 8 menit ini mereka udah berhasil memperoleh 14 point kill. Dan kalian seorang Ideal ini gak berhasil disentuh satupun. Bahkan ketika kita lihat kemampuan dari serang Daeng untuk membuka kembali aksi war, ini terlalu bersiko. Bahkan ketika Saber membuka kembali triple sweep berkombinasi kembali dengan Dueting One yang nyaris ya. Tapi satu point kill tidak terjadi kembali di area mid lane. Mereka menahan diri, apalagi perbedaan level jauh banget. Apalagi last insanity-nya terlalu sakit untuk bisa diamankan seorang diri. Satu point kill berhasil diamankan again. Apakah double kill berhasil terbuka pada area mid lane? Karena ada Lordnya udah ready, mereka punya potensi. Tapi kali ini satu point kill berhasil terbuka, tapi seorang Zen masih coba untuk mundur, membuka kembali last insanity pada area mid lane dengan adanya seorang Ideal. Ideal punya kemampuan, tapi kali ini dia punya shadow kill. Shadow kill dari Ideal seperti masih ditahan dengan war yang terjadi pada area mid lane. Dengan crossbow tank ini dari seorang Elgenin berhasilkah menciptakan kembali one point kill. Dan kali ini Lord harusnya menjadi hak milik penuh dari tim lawan ya. Karena ketika war didirikan kembali, mereka coba untuk menahan. Tapi seorang Amon bisa apa? Amon nggak bisa ngapa-ngapain. Mencoba untuk masuk dengan Idle Shark aja tuh nggak bisa. Bahkan untuk menembus kembali ke rasi tim lawan, ini berhasil menciptakan kembali survival. Double kill berhasil terbuka kembali pada area mid lane. Bersama dengan fokus Don Panic yang kali ini nggak berhasil memberikan kontribusi. Bahkan seorang Ideal ini udah berhasil mengantarkan kembali turret pada area mid lane yang berhasil dihancurkan banyak banget loh. Bahkan sudah ada Lord nih, Lord udah muncul. Apakah Lord akan menjadi hak milik penuh bersama dengan Idol and Team? Karena menyadari fokus Don Panic gak punya kesempatan sedikit pun mendekat pada area Lord. Apakah mereka berhasil ngebawa pulang kembali Lord dengan Ratter yang berhasil diamankan? Dan kali ini Lordnya berhasil diamankan penuh kembali dari Remelipo. Remelipo bersinar banget ya pada malam hari ini ya. Di match pertama tentunya masih fresh banget nih. Mereka menghadirkan kembali perbedaan point god yang jauh banget. Yang pasti kali ini mereka harus ngejar nih. Tapi ketika ada seorang Daeng didirikan kembali di area top lane, mereka punya potensial untuk berada pada barisan terdepan. Tapi ketika Saber, ya pasti bakal berguna banget dengan triple sweep, apakah bakal bisa ngebantu? Dan Lord berjalan kembali di area mid lane. Lord kali ini menjadi sebuah babak baru, apalagi base turretnya sepertinya bakal terancam. Harusnya Remelipo bakal bisa backup Lordnya aja, jadi biarkan Lordnya sendiri. Karena kalau Lordnya ini dibiarkan sendirian, mungkin gak akan ada terjadi hal apapun. Oke, di area bottom kalian ada punya shadow kill. Apakah Ideal akan membuka kembali shadow kill pada area mid lane? Yang pasti mereka masih coba untuk masuk, tapi triple sweep. Connect kembali dengan satu player. Dueting One tidak berhasil dilakukan kembali eksekusi. Satu poinnya berhasil diamankan lagi di area tim lawan. Yang pasti Downing Lake terbuka kembali. Rewave Conversion terbuka pada area mid lane, tapi kali ini satu poinnya berhasil dihadirkan. Monster kill berhasil diamankan dan shadow kill from Ideal berhasil menciptakan kembali satu poin kill tambahan. Bahkan best turret di area mid lane berhasil dihancurkan kembali. 11 menit mereka bergelut,
Apakah mereka berhasil memenangkan kembali tugas mereka? Focus Don Phoenix bergerak kembali dalam keadaan tersulit dengan double kill terbuka kembali dari teman. Remelipo bergerak kembali dan kemenangan harus yang mutlak dirikan kembali dalam kata. Kali ini mereka berhasil melakukan white up dan kali ini tersisa satu player. Dan NT masih coba untuk berjuang tapi kali mereka kehabisan terhadap satu watt minion. Mencoba untuk bertahan kembali terhadap serangan demi serangan terbuka terhadap Yuman. Tapi kali ini satu poin kill berhasil didirikan kembali dengan mega kill dan kali ini kemenangan mutlak didirikan kembali. Fokus Don Phoenix berhasil dipulangkan secara nyata pada match pertama ya. Karena kita sudah lihat tadi Amonnya benar-benar gak ada damage apapun. Apa sih yang salah dengan Amon? Karena menurutku tadi aku udah saranin sih bahwa Herrero yang mungkin bakal tebel ya. Tapi ketika kita lihat terlebih dulu dengan durasi pertandingan 11 menit 30 detik, ini berhasil menekan kembali terhadap adanya Rule. Dia bawain Saber loh. Ada Heptasis, ada Sky. Terus ini berhasil membuat dirinya menjadi MVP sendirinya. Satu-satunya harapan adalah di area jungler. Tapi ketika jungler di hasil akhir dapat coklat, artinya ada sedikit trouble. Apalagi ada Sora Alzenin yang kali ini bersinar banget dengan 1-1. 7 poin kill, 10 poin assist berhasil membuatnya menyala ya. Bahkan kali ini waduh kita udah melihat terlalu cepat sih 11 menit doang. Apalagi dengan damage turretnya yang kali ini ada kita lihat terlebih dulu dari seorang Alzenin yang berhasil dapat 38%. Dan kali ini partisipasi team fight jatuh kepada Saber ya. Saber paling tinggi dari tim lawan sesuai karena dia dapat MVP. Tapi kali ini dari tim lawan terlalu setara lah. Mereka benar-benar selalu together. Karena mereka nggak mau hindar dari Amonnya. Tapi Amon memang nggak bisa berbuat banyak. Bukan trouble, emang Amonnya jauh parah banget. Aku sudah mengangkat derajat langsung dijatuhin. Oke, kita evaluasi dulu. Di 20-30 kita akan start game. Artinya ada 3 menit waktu teman-teman untuk evaluasi diri kalian. Apa yang kurang, apa yang salah, apa yang harus di-ban, apa yang harus diambil. Oke, menurut aku ya teman-teman ya, kalau bawain Amon itu berarti kita harus punya terhadap kemampuan yang mungkin berlebih. Tapi ketika dari seorang FDP udah nyamanin kembali terhadap adanya satu skor, artinya kali ini mereka hanya perlu poin satu lagi, tapi Remelipo harus nyari 2 skor. Karena kita best of 3, artinya mereka hanya perlu menyentuh 1 kemenangan lagi dari FDP. Tapi begitu sebaliknya dari Remelipo, mereka harus mencari 2 kemenangan pada malam hari ini. Tapi GG ente. Yo ya betul. GG kok teman-teman. Kita tuh kadang lagi bad play, kadang kita good game. Karena kadang tuh kalau di match pertama kita tuh masih tremor, masih gugup banget kan. Tapi di match kedua biasa udah stabil, rasanya udah stabil. Tapi saran aku teman-teman seperti biasa aja, main biasa, gak usah tegang, gak usah tertekan. Guys, kelas gas boleh. Sabernya udah open fire banget tuh. Jadi kalian bisa imbangi lah permainan Sabernya. Padahal simple tau kalau mau bekerja sama Saber tadi Amon. Ketika Saber ngebuka repusip, buka aja dan startmu mati ya. Karena buatku tadi Sabernya suka main sendiri ya teman-teman ya. Karena menurutku dalam keadaan Saber yang dibawakan kali ini benar-benar satu muka kita semua. Ready ya. Oke, kita udah punya 2 menit untuk istirahat teman-teman. Ya pasti kita akan memasuki kembali modern game. Teman-teman di match kedua kalian akan merasakan first pick dari Remelipo. Tentunya dari Focus Don Phoenix akan menjadi last pick. Dalam hitungan 1, 2, 3 kita akan masuki mode in game. Di match kedua tentunya dengan bersama Karang Taruna Wedel. Letaknya di Palu ya teman-teman ya. Kita di Palu nih. Gets orang Myanmar serius lah ya ampun. Mau nyemangatin Adel aja ya, semangatin aku aja bang, gak ada yang semangatin aku soalnya. Oke, kali ini wow ada Zikri. Gimana perasaan kalian sudah merasakan kalah di match pertama? Harusnya dari Focus Don Phoenix mereka harus benar-benar fokus lagi nih. Mereka harus lebih stabil lagi ya. Karena menurutku bermain ML ini simple. Kalau kita lagi bad play kita hanya perbaiki lagi gameplay kita. Bahkan ketika ada Arlot dihadirkan kembali dari seorang Zikri dipilih untuk di ban. Kenapa Arlot? Kenapa tidak ban hero-hero yang mungkin berpotensi mengganggu? Tapi kalau ada Lancelot dipilih di ban dari seorang Fury. Karena kalau ada Lancelot ini bakal ganggu Del. Oke, baik. Simple dong. Semangat anak orang boleh. It is in despair that I see the fondest hopes. Time to drop the beat of the Your flash. team is banning. It is better to be feared Your than team loved is banning. if you cannot. Oke, kali ini kita udah punya terhadap adanya Zenki yang mungkin mereka harus menentukan kembali pilihan hero band ya.
Kalau bicara tentang hero band, banyak sih pilihan hero band harus benar-benar dikondisikan dari tim lawan. Bahkan ketika Dan kali ini jatuh kepada Yi Sun-shin aja, karena kalau ada Yi Sun-shin ini bakal ganggu banget ya. Bukan Palu Mbak Del, tapi Ampana. Oh, tadi katanya Palu, gimana sih? Oh, parah banget ya orang-orang nih. Tadi ada yang bilang Palu, Kak, katanya Palu. Jadi aku mengikuti ketikan tersebut. Bukan salah aku dong berarti. Karena aku cuma ngikutin. Oke, kalau bawain Zilong berarti PT bongkar turret. Oh, ada istilah yang mengatakan ya, kalau kita nggak bisa menangin war, kita hanya perlu menangin turret. Jadi itu mungkin dilakukan dari seorang Zikri. Oke, Remelipu kali ini mengamankan terhadap adanya, wow, Ranger aja. Usungi Pride, boleh. Ya, aku yang bikinin turnamen dari Palu. Oh alah, turnamennya dari Palu guys, tuh. The Red Devil dan Weddle Esport, boleh. Gue ya, hey dapat lawan Scream. Di sini tuh juga menyediakan jasa Scream guys. Satu squadnya tuh biasanya 15.000. Kalau aku live ya, kalau aku nggak live biasa private room aja. Oke, kali ini ada seorang Zikri Azanzi yang mengamankan kembali terhadap hero. Wow, apakah Zilong? Dia sepertinya udah nggak sabar sih mau nge-pick Zilong ya, karena terlihat tadi dia memberikan kesempatan kepada Granger aja. Tapi kali ini ketika Varsha dibawakan kembali, dia akan punya high ground dari tim lawan. Dan Remelipu akan punya high ground terhadap adiknya Varsha. Cuman ketika Big Boss 99%, ini pemain baru kah? Baru lihat namanya. Oke, Gats kali ini ngamanin hero Gatot Kaca. Ini avatar Guardian dari Serengget harusnya bakal bersinar ya. Tapi ketika harus berhadapan dari seorang Diansky yang masih menentukan kembali pilihan hero untuk melengkapi Hayabusa dan Eritel. Hero yang dipilih menurutku adalah salah satu hero yang harus benar-benar hero powermu atau hero yang bakal bisa menyetarakan ya. Oh, price poolnya 500. Oh, sorry ketua. Ayo lo kafe dimarahin. Hidup Zikir Zilong, boleh Zikir Zilong. Oke, Diansky ngamanin kembali terhadap adanya hero Kagura ya untuk berhadapan di arena nih. Zilong gas tuh, kata temenmu bawain Zilong bang, tuh katanya Kagura Okta, boleh. Katanya bawa Zilongmu, Kazikri, katanya mau melihat Zilongmu bersinar. Ini banyak fans Zilong nih. Oke, ada Xboard. Mereka udah tahu betul ketika menghadapi kembali Xboard di area XP bakal reset. Jadi mereka memilih untuk menyingkirkan hero tersebut. Dan kali ini akan ditutup dengan hero band apa dari Remelipu ya. Remelipu ada ID yang tadi ngebawain sebagai jungler. Kira-kira dia bakal band hero apa nih? Karena ada banyak sih optional pilihan hero band ya. Oke, dia masih bingung nih, masih diskusi panjang sebenarnya. Tapi jatuh kepada lapo-lapo aja. Semangat, Gats. Tuh, Gats. Kamu disemangatin sama Hasim, Gats. Jangan harus semangat ya, Gats ya. Oke, kalau ada seorang Daeng. Daeng kali ini ngamanin kembali hero Cici aja. Ketika Cici untuk berada pada EXP, artinya dia harus berhadapan terhadap tim lawan. Tapi kita nggak tahu nih, Gats ini untuk di EXP atau Roamers. Karena kita akan bisa tahu kalau Zikri ngebawain hero-nya. Gats pekerja besar tuh, Gats kamu pekerja besar Gats, semangat Gats, banyak banget pendukungnya si Gats. Oke, ada Zikri ya, Zikri kali ini kira-kira bakal bawain hero apa? Kalau Pani, enak sih Pani ya, tapi bakal keganggu dengan adanya Cici nggak sih? Apalagi kamu belum melihat area roamersnya, jadi menurutku kalau Pani sedikit kurang. Tapi kali ini dia ngamanin terhadap hero Link aja dari Ideal. Tapi kali ini giliran serang Zikri ya, Zikri masih bingung kira-kira dia bakal bawain hero apa, Kolit kah? Kalau Kolit dia punya Regis Syndrome. Kenapa nggak bawain Angela ya? Angela dan Link satu kesatuan. Tapi kali ini Zikri sudah ngamanin terhadap adanya Kolit. Dan pasti tim lawan adalah seorang Rule yang masih menentukan kembali untuk menutup hero apa pada match kedua. Kira-kira dia bakal ngamanin hero apa? Ada banyak sih. Gats bekerja keras. Boleh. Oke, kali ini apakah Kaja? Kalau Kaja dia punya Divine Jasmine nih. Bakal reset, bakal bisa narik lah. Tapi jadi PR juga sih kalau misalkan ada Kaja ya. Karena ketika seorang Gats ngebuka kembali avatar Guardian, kenapa dia nggak bawain hero Franco untuk ganggu nih farming dari Link? Karena kalau Link ini diganggu farmingnya, ini akan berdampak terhadap tim. Jadi menurutku dibandingkan Kaja, mending hero-hero yang bakal rusuh. Dan kali ini ada Kaza menjadi pilihan akhir dari seorang Rose TLT Fatma G. Yang pasti di kedua tim kalian berhak menentukan kembali mau ke area mana.
yang pasti kalian punya kesempatan yang sama memilih hero band, dan kalian juga punya kesempatan yang sama untuk menyingkirkan hero tersebut. Jadi apapun yang terjadi pada lane updown, tetap fokus aja sesuai squadnya dari sebelah kanan. Fokus, don't panic. Kita harus benar-benar fokus terhadap kata victory, karena pemenang itu cuma satu ya, nggak dua apalagi tiga, maka jadilah satu-satu. Oke teman-teman, kita akan masuk ke kembali game yang pasti bersama dengan turnamen Karang Taruna Weddle. Yang pasti kali ini kita ada Ideal berhadapan kembali dari Big Boss 99%. Halo guys, welcome to Mobile Legends. Selamat datang di turnamen Karang Taruna Weddle. Yang pasti disambut kembali dari kita dari Merlipu yang kali ini membawakan kembali Hero Link untuk berada pada area jungler, untuk berada pada area retreat. Yang menarik adalah ketika kalian ya Dewa fokus Don't Panic mengamankan kembali terhadap adanya Hayabusa untuk berada pada area jungler, ini menarik nih. Bahkan ketika kita melihat terlebih dulu, apakah satu poin kill bisa terbuka dari kedua tim? Karena menyadari kali ini mereka masih backup dan memastikan apakah hyper mereka ini terganggu atau enggak. Tapi di area terdepan kali ini ada seorang Link yang pasti masih coba untuk memantau dulu apakah satu poin kill bisa terbuka pada area mid lane dengan Ideal yang masih memberikan kembali bantuan, tapi kali ini Flicker berhasil terbuka kembali. Fokus, don't panic, membuka kembali Flicker terlalu cepat banget ya. Bahkan ketiga player yang masih coba untuk marah pada gangguan kecil yang dihadirkan kembali, apakah akan memberikan kembali gangguan kecil di area top lane dengan Gats yang kali ini berada pada barisan terdepan. Dia punya Fansen yang pasti bakal bisa ngebantu, tapi Redbuff masih bisa diamankan kembali dari Hayabusa. Terjadi war yang sangat efektif di area top lane, apalagi kali ini ada satu player dengan seorang Jet yang berhasil memantarkan kembali Fresh Blood dan terbuka kembali dari Strike Alzian. Dia berhasil dapetin satu poin kill, tapi di area top lane sendiri ada seorang Fury yang masih berada pada area good. Dengan adanya Irithel, tentunya investasi late game akan terletak pada Irithel ya. Bahkan ketika kedua tim mengarah kembali di arah alam keadaan ESP dengan adanya Zikri kalian udah rusuh banget di area ESP, dan kalian harus berhadapan dengan Kerashada yang bakal ngebuka terhadapnya Pertengkal. Oke, Zikri kali ini masih coba untuk mantau, memberikan kembali gangguan kecil terhadap Big Boss. Bahkan bentar lagi dia punya terhadap Shadow Kill. Hati-hati dengan Shadow Kill dari Big Boss ya. Pasti kali ini mereka masih coba untuk rusuh lah. Apakah satu poin kill bisa terbuka dengan hadirnya seorang Big Boss? Dia punya Shadow Kill, tapi Shadow Kill masih ditahan dulu karena belum saatnya untuk membuka Shadow Kill. Jadi mereka masih berusaha untuk bisa nembus, apalagi Turtle akan terbuka 10 detik lagi. Artinya mereka punya kesempatan banyak banget ngamanin kembali pergerakan terjadi pada area Turtle ya. Tapi ketika kita diadakan kembali dari Rule, dia coba untuk rotasi. Bahkan ada Kurtenkal dari Daeng yang sepertinya belum terbuka. Mereka membuka kembali Alsuar. Apakah satu poin kill bisa terbuka di area bottom dalam keadaan Turtle yang sepertinya coba untuk disahkan dari serang Ideal. Ideal bergerak pada area Turtle. Remilipu kalian harus menyadari dengan fokus Don't Panic bergerak kembali di area Turtle. Dengan hadirnya Defense Jasmine yang akan terbuka sebentar lagi, harusnya bakal bisa mengantarkan kembali. Ideal berhasil membawa pulang Turtle-nya dengan Ratri yang berhasil dibawakan, dan Ideal berhasil melawankan kembali terhadapnya Turtle dengan avatar Guardian. Connect kembali dengan Daengnya, tapi Daeng masih coba untuk mundur, dan kali ini Temple Subas terbuka pada area turret. Satu poin kill berhasil dihadirkan kembali dalam keadaan avatar Guardian from Gates yang kali ini memberikan kembali bantuan di area Turtle. Oke, kita udah melihat ya dengan adanya hampir 3 menit ini dengan adanya seorang Fury. Dia bergerak pada area Godland dengan Irithel. Karena kalau bicara tentang sprint dibawakan dari Irithel, harusnya bakal bisa ngebantu kemampuan dari Altenin. Dia punya desata yang bakal sakit banget. Tapi di area Godland sendiri, apakah menjadi sebuah awal yang baru bagi tim? Apalagi dua player masih backup terlebih dulu. Di area midlane juga ada Varsha jadi high ground ya. Tapi ketika tim lawan punya nyenyang overtune yang dibawakan dari serangan Detski, bahkan dia harus rotasi pada area top lane, memastikan apakah Irithel ini aman atau enggak. Oke, kali ini dari kedua tim menghadirkan kembali di area top lane dengan Alzianin. Apalagi Alzianin udah punya Hunter Strike menjadi sebuah item pertama yang baru aja dibeli. Harusnya Irithel akan mengimbangi juga ya, karena menyadari dari kedua tim ada Irithel yang masih bertahan di lane-nya masing-masing. Apalagi dari kedua tim juga masih fokus. Di area bottom juga ada Varsha yang kali ini akan memberikan bantuan. Wings by wing terbuka from Varsha mencari momen untuk ngebuka terhadapnya Peter Strike, tapi serang Daeng tanpa dia sadari ada Peter Strike yang bakal connect di area rumput, dan kali ini serang Daeng harus benar-benar waspada ya.
Tapi ketika mereka terlalu terburu-buru, apakah mirroring akan terjadi di area top lane? Karena seorang Fury ini masih ada Kaza. Kaza masih coba untuk backup, tapi dengan defense Jasmine yang bakal terbuka di area top lane harusnya bakal bisa ngebantu. Kita masih menunggu momen terhadap adanya Shadow Kill lah. Tapi ketika seorang Big Boss 99% bergerak kembali, ada Kagura yang berhasil melakukan kembali eksekusi dengan 1 point kill di area mid lane. Yang pasti di area top lane juga akan terjadi war dengan seorang Giat yang udah punya Avatar Guardian. Kita masih menunggu momen Avatar Guardian, tapi ketika seorang Giat yang kali ini masih punya Frozen, mereka berada pada area God lane, apalagi Ritalnya udah punya terhadapnya Windtalker, mereka punya kesempatan yang sama. Tapi ketika Cici yang masih menahan kembali di area Parapop, apakah para pebab dari Hayabusa berhasil diambil alih ya? Karena Curtain Call yang terbuka dari seorang Jack ini gak ada backup. Dan kali ini para pebab masih dosakan kembali dengan Ratri yang terbuka dengan tempat sobasnya, tapi Avatar Guardian connect kembali dengan 1 player dan 1 point kill. Berhasil diamankan kembali seorang Jack, apakah double berhasil terbuka? Tapi kali ini Remeli Lipu bergerak kembali dengan Petracer yang terbuka dan kalian memberikan bantuan bersama dengan double kill from Gas berhasil terbuka. Lucky Puter Ripple berhasil diamankan kembali. Seorang Gas masih di backup, tapi kali ini mereka berhasil menciptakan 1 point kill dari Focus Don Panic, dan kali ini mereka memilih untuk mundur karena terlalu bersiko. Oke, ketika kita melihat proses yang panjang hampir 5 menit ini, perbedaan point gold sementara jatuh kepada 3000. Artinya mereka harus ngejar. Bahkan ada 1 player diam-diam bergerak pada area turtle. Dilihat dari segi item, kita udah melihat dengan jelas lah. Bahkan ketika Hayabusa kali ini dibawakan ke bawah dari tim lawan, ada Link yang masih fokus banget dengan adanya Gloiban diamankan kembali dengan Skyfierce yang berterbangan dari tim lawan, dengan Remeli Lipu yang benar-benar agresif banget ya. Karena Remeli Lipu masih fokus banget ya terhadap adanya farming. Tapi mereka sadari di area terpan ada Kaza yang bakal bisa memberikan kembali gangguan kecil. Apakah 1 point kill bisa dibuka? Karena menurutku mereka masih punya kesempatan yang sama. Tapi di area mid lane membuka kembali 1 point kill from Jet. Apakah double kill terbuka kembali dengan jenjang opportune yang terbuka from Dan? Bersama dengan Dan yang udah membuka kembali terhadap adanya War Egg ya. Tapi di area mid lane, kali ini seorang Prince benar-benar menjadi gangguan kecil. Apakah Remeli Lipu akan berhasil memenangkan kembali pertandingan dengan adanya Shadow Kill yang harus dipendam kembali? Big Boss 99% kali ini masih coba untuk waspada pada area bottom. Apalagi sebagai seorang hyper ya. 5 menit loh, hampir 6 menit tapi tidak ada kontribusi point kill nih, gimana? Karena kalau dibandingkan kembali dengan adanya Ideal juga nggak bisa menciptakan 1 point kill. Tapi harusnya mereka bakal bisa menang dari segi level. Karena dari segi level aja nih Remeli Lipu udah lebih unggul. Ya pasti Focus dan Panic bergerak kembali pada para pebab. Apakah mereka berhasil memenangkan kembali tugas mereka dengan Ideal yang masih coba untuk mundur? War dihadirkan kembali, 1 poin berhasil terbuka, tapi Reggae Syndrome kode kembali dengan 1 player dengan 1 point kill yang berhasil diamankan. Double kill berhasil terbuka, tapi kali ini terlalu sakit di Kri. Kali ini bersinar banget dengan adanya Gusion Guard yang terbuka kembali dengan 3 player tim yang masih coba untuk mantau. Apakah 1 point kill bisa terbuka dengan hadirnya Curtain Call yang bakal terbuka dari serang Daeng? Daeng masih nahan diri. Tapi ketika terhadap adanya defense Jasmine yang bakal terbuka dari serang Dol, harusnya bakal bisa ngebantu. Bahkan ketika mereka melakukan kembali bebas situasi dengan Penpost dimainkan kembali from Ideal, mereka masih menahan diri. Dead Senata from El Janin, apakah berhasil memberikan kembali kontribusi 1 point kill? Mereka masih nahan diri lah. Tapi ketika di area terdepan ada Rules XTZ yang masih bergerak kembali pada area midlane. Bahkan ada seorang Fury masih bertahan, tapi untuk menghadapi Karen terhadap pernyataan pas Obas dia nggak bisa. 1 point kill Ideal berhasil diamankan kembali, tapi di area top lane mereka berhasil melakukan kembali eksekusi. 1 player berhasil lakukan kembali eksekusi dengan hadirnya seorang Kaza. Defense Jasmine yang rese banget, apalagi red buff-nya masih diamankan. Bahkan seorang Jet ini masih menahan diri. Kita masih menunggu ya terhadap adanya seorang Jet ya. Karena dia kali ini udah punya Avatar Guardian dan Penzen, harusnya seorang Jet akan bisa setidaknya connect terhadap 2 maupun 3 player dari tim lawan. Remeli Lipu bergerak kembali pada area midlane. Perbedaan point god udah pasti Remeli Lipu lebih unggul, apalagi dari segi level hyper ya. Karena dari segi level hyper udah jauh banget. Hayabusa masih level 8, tapi berbanding terbalik dari Serang Ideal udah mencapai pada level 10. Artinya harus ngejar 2 level. Tapi Turtle sepertinya akan dibiarkan. Apakah kita nggak akan melihat terhadap adanya Lord ya? Karena Turtle-nya sepertinya tidak fokus, tapi kali ini level super terbuka pada area midlane. 1 poin berhasil diberikan kembali, tapi defense Jasmine connect kembali dengan 1 poin pada area midlane. Dan Ward dilanjutkan kembali dengan 1 poin kill bersamaan dengan seorang Fury yang berhasil mengamankan kembali 1 pergerakan. Double kill terbuka, triple kill berhasil diamankan kembali pada area midlane. Dengan turret harus ditargetkan dan kali serang Daeng masih coba untuk mundur dengan 3 reaktif pada area midlane. Oke, mereka udah punya potensial. Tapi ketika seorang Parsha menjadi high ground dari tim lawan dari Remeli Lipu, ya pasti mereka harus memberikan bantuan guys, karena di Black Armor diamankan dari serang Giat. Tapi pada area Lord yang sepertinya masih fokus dihadirkan kembali, apakah kali ini Focus dan Panic akan punya kesempatan mengarah pada area Lord karena menyadari Lordnya masih siap diamankan terlebih dulu? Apalagi kali ini mereka masih fokus banget nargetin dan Lordnya berhasil diamankan. Fin Voice diamankan kembali, harusnya War tidak terjadi ya, karena mereka punya Lord.
Apalagi defense adjustment-nya bakal beresiko untuk bisa membuka kembali open war. Dia mencari momen yang tepat ya. Tapi ketika ada satu player dengan avatar Guardian Perungget, harusnya bakal bisa ngebantu. Kedua tim bergerak kembali pada army lane. Ada Varsha yang bakal punya Veteran Strike yang bakal sakit. Tentunya kita masih menunggu ya. Apakah satu poin kill bisa terbuka? Tapi di army lane, mereka mencari momen lagi dalam keadaan satu poin kill yang seperti akan terjadi pada area top lane. Oke, sebagai seorang EXP yang baik, dia coba untuk bergerak pada area top lane nih. Tapi seorang Jet kali ini bergerak kembali, dia punya avatar Guardian. Tapi di area top lane, 3 player yang sepertinya masih bertahan dengan fokus Don Phoenix yang menyadari bahwa Remelipu ada 2 pergerakan. Yin yang Overton terbuka kembali dan Zikri membuka kembali open war dengan Ratri yang terbuka. Tapi kali ini satu point kill berhasil diamankan kembali di area top lane. Apakah double kill terbuka? Tapi kali ini triple kill berhasil diamankan kembali di area top lane. Avatar Guardian tidak connect terhadap apapun, tapi war dilanjutkan kembali. Ada yang masih coba untuk mundur dengan satu point kill diharapkan kembali pada area top lane. Dan turret kali ini harusnya bisa dihancurkan. 9 menit mereka bergelut kembali pada top dan Remelipu berhasil memenangkan kembali pada area itu dalam keadaan Lord ya. Kali ini masih bisa dihandle ya. Lordnya masih bisa dihandle, tapi ketika mereka memasakkan kembali open war pada army clan, terlalu bersiko dengan satu point kill berhasil diamankan kembali. Kill XP dibuka secara mutlak, apakah double kill berhasil dari kembali, tapi war dilanjutkan kembali dengan double kill, triple kill berhasil terbuka. Aljanin masih coba untuk masuk, tapi kali ini triple kill berhasil diamankan di area turretnya, dan kali ini mereka masih berada pada barisan depan, tidak membiarkan kembali fokus Don Phoenix untuk bisa bergerak terlalu dalam. Remelipu membuka kembali, hati-hati dengan yang opportune yang terbuka dan Sepebel berhasil diamankan kembali dengan Aljanin yang masih coba untuk mantau pergerakan demi pergerakan terbuka terhadap tim lawan. Tapi di area top lane, 3 player ini masih coba untuk mundur. Mereka punya potensi, tapi seketika mereka menghadapi kembali di area mid lane, mereka harus berhati-hati ya, karena comeback itu nyata. Tapi dari segi perbedaan Vanguard, bahkan kali ini Hayabusa ini harus memikirkan solusi. Karena sebagai seorang hyper dengan 062 itu trouble banget ya. Ada kesalahan yang salah sih diamankan dari tim lawan. Karena fokus Don Phoenix udah nggak fokus lagi. Tapi dengan adanya war yang terjadi pada enemy clan, ini berhasil mematahkan kembali Aljanin dan Monster Kill. Apakah double kill terbuka kembali di enemy clan? Apalagi 10 menit mereka bergelut kembali dengan perbedaan poinnya yang jauh banget. Mereka harus ngejar perlahan dengan 9.000 perbedaan. Tapi di area bottom mereka masih menunggu momen ketika Lord akan muncul. Kita udah penasaran juga dari segi item, tapi war ini dilakukan terus. Dalam keadaan dapat kaca dirikan kembali dari seorang Giats, dia mengamankan Thunder Blade Armor, bahkan dia sebenarnya akan menjadikan Athena ya. Tapi di army kan ada Ideal yang masih coba untuk bergerak kembali dalam keadaan satu player dengan Skyper yang bakal diaktifkan di area bottom. Apakah satu point kill bisa terbuka? Tapi kali ini Defense Adjustment menarik kembali satu player, dibayar tuntas dengan tempas obasnya dan satu point kill tidak kunjung diciptakan kembali. Remelipu bergerak kembali pada army clan. Mereka berpotensi menciptakan satu point kill pada army clan, tapi kali ini mereka masih bertahan dalam keadaan fokus Don Phoenix yang masih coba untuk waspada di army clan maupun di area bottom. Karena menurutku mereka punya potensi defensif masing-masing ya. Tapi di area top lane maupun di area mid lane, apakah ada kolaborasi yang bakal terjadi di area terdepan? Karena comeback itu Israel, tapi Raging Syndrome yang terbuka dengan Ethereal Shield yang baru diamankan kembali. Avatar Guardian dikonekkan kembali di area top lane, satu point kill berhasil dilakukan kembali, dan kali ini War dilanjutkan kembali dengan yang Fortune yang terbuka dan satu point kill berhasil meterkan kembali double kill, triple kill berhasil terbuka pada area mid lane. Mereka mencoba untuk masuk dalam keadaan turretnya dengan tempat super yang terbuka, dan kali ini Iritel berada di zona bahaya dengan turret udah gaman. Mereka hanya menyisakan 2 player dengan Cici, Patan Kalgaredi dengan satu point kill berhasil diamankan dengan adanya legendary. Double kill terbuka, dan kali ini what up sudah. Waduh. Remelipu berhasil memenangkan kembali pada game 2. Artinya sudah pasti teman-teman bahwa mereka berhasil memenangkan kembali pertandingan dengan 2 kali kemenangan secara beruntun. Oke. Setelah belajar dari durasi pertandingan 12 menit only, itu cepat banget loh. 12 menit mereka bergelut kembali. Habis ini kita ada BO3 lagi ya teman-teman ya. Durasi pertandingan di 12 menit dengan FPP yang berhasil diamankan kembali dari serang Git dengan 4 poin kill dan 17 poin assist, berhasil membuat Git benar-benar menyala ya. Pantas si Git banyak fansnya karena dia jago banget nih. Dia jago ternyata. Karena dia benar-benar membuktikan bahwa aku tuh bisa Del. Tapi kali ini dari tim lawan ada Big Boss dengan adanya pergantian coklat sendiri. Tapi kalian ada seorang Diaski, dia bersinar banget dengan 3 poin kill dan 6 poin assist. Congrats ya teman-teman ya. Jago Gats tuh, pendukung Gats banyak banget. Gats, kamu seleb kak Gats. Ya ampun Gats, minta tanda tangan dong. Kak masuk lagi kak, aku minta invite sama kakak aja. Kak masuk dulu kak, maksudnya login biar kakak follow. Biar maksudnya biar invite the Red Devil. Tepuk kaki buat Gats tuh. Gatsnya jago sih. Lumayan. Ini kasih roh. Aku udah invite kakak, masuk.
Red Devil di kiri ya, Weddle Sport. Kita best of 3 lagi ya teman-teman ya. Kerasin dong. Sombong banget. Ada berapa squad Del? Habis ini udahan kak. Ini juara 3 kalau nggak salah. Coba tanya deh sama owner. Juara 3 deh. Congrats ya, si Gap gila, Gap ganteng-ganteng gitu Gap. Jago banget Gap. Ini tour squad kah? Iya kak, ini udah last game. Ini perebutan ini semifinal cari 3 atau 4 tuh, semifinal cari 3 atau 4. Aku booking 1 match berapa Del? Oh bentar kak Mikazuki, aku lihat kemampuan suara aku dulu. Gak berani ngambil dulu nih. Soalnya mereka BO3. Kalau 2 game aku berani ngambil, tapi kalau 3 dari jam yang menunjukkan 9 ini 10. Gets menggoreng-goreng. Mereka udah order dulu kak Mikazuki anu. Dari sore dia ini. Iya mereka dari sore kak. Ini yang katanya turne sama Scott Hey ngebay, bukan. Ini dari kita lagi sedang mengudara di Karang Taruna Yodel teman-teman. Yodel katanya ownernya dari Palu kak. Kalau mau kerja sama turne kerja sama Adel. Adel lagi aktif-aktifnya ngadain turne. Aku ada turne di tanggal 1 sampai 3 September tapi udah full. Udah ada bracketnya juga. Di akhir tahun rencana ngadain lagi sih. Tapi turne aku tuh basicnya have fun kak. Jadi bener-bener free buat viewers, nggak dipungut biaya. Biasa ada beberapa sponsor yang masuk seperti Kak Milan, IOP, terus Kak Bezuan, Kak Rian. Ini BO3 lagi betul. Best of 3 mereka nyari juara 3 atau 4. Ya abang main kah? Wih kita ada The Red Devil dan Weddle Esport. Akhirnya aku terbangkan lagi naga. Astagfirullahaladzim, sudah kak. Kamu ngasih aku banyak banget, sudah dibonusin, dikasih gift coin. Aku terlalu dibuat nyaman malam ini. Finalnya kapan ini? Lah tadi itu final. Gimana sih? Kenapa nggak best of 5 kak? Biasa final tuh BO5 biasa ya. Karena sayang kalau BO3. Kamu main gak bang? Widih. Aku netral aja, aku gak bisa dukung salah satu pihak. Oke, kita udah punya 2 squad ya teman-teman ya. Di sebelah kiri ada The Red Devil, di sebelah kanan ada Weddle Esport. Teman-teman harusnya bisa komunikasi satu sama lain, memilih hero apa yang kira-kira kalian rasa, oh ini adalah hero power dari tim lawan, atau ini adalah hero yang bakal ganggu ketika engkau membawakan hero apapun. Kalau misalkan bawain assassin, usahain ban Kufra, ban Peringku. Jadi ban-ban hero itu yang setidaknya itu merugikan kalian, jadi itu biar tidak mengganggu dalam permainan. Bismillah dapat es krim dari Adel. Wah. Jangan makan es krim bang, sakit perut. Bentar ya kak, tunggu satu orang amain.
kalau gas bilang ya, kalau gas bilang ya. Yang perfect sebelah kiri ya kak. Udah Ben Balmond itu kenapa Del? Oke teman-teman, kalian ada The Red Devil berhadapan kembali dengan Widal Esport. Yang pastinya kita akan masuki kembali match pertama untuk memperebutkan juara 3 dan 4. Wah, ini menarik nih. Ketika kita sedang berada dan mudara di Karang Taruna Idol, yang pasti kalian ada Super Riyad, ada Andy Ramadan, ada BC Flare, ada Cipuel, dan Fix. Tapi kalian ini dari tim lawan ada Dan, ada Icang biasalah, ada Iza Padel Siro, dan Ray CBF. Cuma bisa pranko ya itu ya. Persingkatannya CBF cuma bisa pranko. Dia Ben Balmond itu karena doyan aja. Oke, kali ini giliran dari The Red Devil. Kira-kira mereka akan jatuh kepada hero band apa nih? Ada banyak loh optional hero band, tapi jatuh kepada hero Fanny aja. Karena ketika Fanny dibawakan kembali Fadil lineup, itu bakal bahaya bagi tim. Karena menurutku Wedel Esport juga masih menentukan kembali. Kira-kira dari Wedel Esport mereka bakal ngebawain ngamanin hero Yesun Sin, karena mungkin ada hero power dari tim lawan. Tapi ketika mereka dihadapkan kembali dari serang Andy Ramadan, apakah dia akan memilih hero band yang mungkin ada Link, ada Lancelot, ada Hayabusa kalau mereka viewer ngeband terhadap Assassin ya. Oke, kali ini Andy masih berembuk terhadap tim. Mereka masih diskusi panjang banget diskusinya sampai memerlukan beberapa detik yang panjang. Apakah mereka bakal ban hero terhadap Link maupun Hayabusa ya? Karena menurutku ada banyak sih optional pilihan hero band. Tapi kali ini seorang Andy belum menentukan kembali pilihan. Waktu terus berjalan dan jatuh kepada Grok aja Del. Karena feeling aku mereka bakal bawain hero Johnson. Karena Grok itu menjadi sebuah counternya dari seorang Johnson ya. Atau mereka mau bawain hero yang bakal rusuh di area XP. Tapi ketika ada Hayabusa dipilih untuk di-ban dari seorang Icang biasalah. Dan kali ini ada seorang BC player yang masih menentukan kembali. Kira-kira semangat Ciro. Tuh ada cewekmu Kak Ciro lagi nyemangatin kamu di 7 Mei. Kak Ciro dapat salam dari Kak 7 Mei. Oke, ada BC player yang kali ini masih menentukan kembali. Apakah BC player ini bakal mengamankan kembali hero yang menurut dia, ini adalah hero yang berpotensi dibawakan dari Udal Esport ya. Karena menurutku The Red Devil kali ini memilih terhadap Amon aja. Oke, Amon dipilih untuk di-ban. Artinya mereka tahu. Dan kalian ada Tigreal, Implosion, Secret Hammer gak bakal kita saksikan. Kira-kira mereka bakal ngamanin hero apa. Tapi kali ini ada Lancelot dipilih dari BG Player karena untuk berada pada area jungler dari The Red Devil. Dan kali ini Udal Esport mengamankan kembali terhadap hero Clute, Blazing Duet from Zero. Tentunya ada Icang biasalah. Kira-kira dia bakal ngamanin hero apa nih? Karena ada banyak banget komposisi yang bakal bisa ganggu dari serang Lancelot. Pranko enak sih bang. Tapi dia bawain Helos aja nih. Helos aja Del buat ngebantu seorang Ciro untuk bermain dengan Blazing Duet. Tentunya giliran dari serang Andy Ramadan dan Super Riyad memilih kembali hero yang dipilih tapi jatuh kepada apa? Dia punya Patalinx yang bakal sakit. Tapi ketika seorang Andy diamankan kembali dari game kali ini, mereka punya Patalinx counter dari Atlas, bisa jadi Digi dan Vexana. Karena ketika Digi membuka kembali terhadap nyari Time, itu bakal ganggu. Dan kalau ini ada Beatrix diamankan dari serang Pick. Dia punya 4 senjata yang berbeda dari Ner Apathy yang mungkin bakal sakit banget. Dan juga punya terhadap Buster Aizen yang bakal rese. Dan kali ini seorang Izep bingung nih. Kira-kira dia bakal bawain hero apa? Setelah dia melihat potensi dengan jungler Lancelot, dengan adanya kali ini seorang Atlas untuk berada pada area nomor, dia menghadirkan kembali seorang Pale. Dia punya Windstorm yang pasti bakal mengejutkan di area rumput ya. Jadi menurutku kalian harus benar-benar menjaga diri dari area rumput sekitar. Karena rumput seterang itu biasanya menyimpan luka sesuatu yang beresiko ya. Oke, Wedel Esport sudah menentukan kembali pilihan hero band. Tentunya hero yang dibutuhkan dari The Red Devil adalah hero Midland. Midland yang lepas ada Varsha, mungkin bakal mengganggu ketika dibawakan kembali. Tapi One, ngapain ngeban One? Sudah ada seorang pick yang ngebawain terhadap adanya hero Godland ya. Karena buatku nggak mungkin bawain One. Kenapa nggak ban Varsha, nggak ban Jetian, nggak ban hero-hero Midland lah. Cecil mungkin. Dan kali ini Super Riyad masih menentukan kembali. Tapi dari segi kebutuhan tim lawan belum terlihat indikasi dari jungler. Jungler yang berpotensi diamankan kembali ada Baxia, tapi kali ini mereka konsisten ban terhadap Popeyes aja karena Popeyes terlalu bersiko lah dibawakan kembali pada line up. Dan ngapain ban One? Astaga, iya kan aku udah bilang kak, kenapa di ban One? Iya makanya
Gak mungkin gitu. Dia bawain one-one tuh gak mungkin. Potensi dibawakan one-one itu cuma 5% dari 100%. Karena udah ada seorang pick yang udah punya di area guardline. Kenapa kakak gak bilang langsung aja nih? Oke, kalian adalah seorang Andy Ramadan. Kira-kira dari segi kebutuhan tim lawan belum terlihat dari jungler yang rese ada Predrin, karena ketika Predrin dibawakan kembali itu susah bagi BG Pelar untuk bisa nembus ya. Dan kalian ada Alpha is online. Oke, dia ngamanin Alpha. Waduh, fokus nonton live. Entahlah tim gue. Gak apa pakai cek ya. Pede aja. Ada Alpha. Hati-hati terhadap spell teman-teman. Kalau Alpha dijadikan jungler tolong diganti dulu. Karena kamu nggak bisa kembali. Karena basicnya Tourney adalah sudah meyakinkan pada segi grafik. Jadi tolong untuk tidak mengubah spell yang salah ya. Karena menurutku kalau spellnya tetap pensen nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dibutuhkan dia Alpha jungler tolong diubah. Dan kalian adalah seorang Teresa. Apakah Teresa? Payback time. Ketawa Karendi. Aja seru sih bang. Karena kalau dari segi hero yang dipilih dari tim lawan apalagi Alpha, kalau menurutku Alpha itu jadi hyper sih. Karena nggak mungkin dibawakan di XP. Mungkin aja sih, tapi sedikit susah. Apalagi ada Badang. Wah, dia punya Peace Track dan Peace Break. Dan kalau nih Parsia sesuai dugaan, harusnya tadi one-one itu di ban Parsia ya. Karena mereka punya high ground yang luas nih. Yang pasti bakal combo dengan Atlas yang punya Fatal Lynx dari serang Cipu. Tapi kalau ini adalah pick dipilih kembali dari Wedel Esport yang kali ini adalah seorang Izap. Kira-kira Izap akan menutup hero apa? Karena mereka butuh terhadap area EXP maupun roamers. Karena biasanya Hylos itu fleksibel, bisa roam juga. Dan kali ini ada Izap. Apakah dia bakal ngamanin hero Ruby dengan Revitalis yang dibawakan kembali? User Harley Hadil, boleh. Halo user Harley. Harley itu udah nggak meta ya kan? Oke, ada Dan. Speakan, diamankan kembali hero Ruby. Oke, ada satu player yang respect terhadap Atlas, dibuktikan dengan Purify yang sudah diubah dari serang Zero. Dia udah respect banget nih. Kafik di custom aku bisa mencoba semua skin, kakak bisa mencoba semua skin di HP-mu. Jadi walaupun kamu nggak punya, kamu bisa akses skin tersebut untuk mengganti skin Batrikmu yang sedikit kurang lah. Welcome to Mobile Legends. Halo guys, welcome to turnamen Karang Taruna Idol. Ya pasti, waduh, kita disuguhkan kembali nih dari The Red Devil. Mereka ngamanin kembali hero Lancelot untuk berada pada area jungler. Ini menarik nih, karena mereka harus berhadapan dengan Alpha Isolate dari Udel Esport yang dibawakan kembali dari Serang Dan, yang pasti menjadi sebuah babak penentu ya. Bahkan ketika kita lihat terlebih dari kedua tim, apalagi di area midlane, ada seorang Ray yang kali ini ngamanin kembali hero Valley. Hero yang kita tahu betul bahwa dia bakal nangkring di area rumput di area midlane, harus berhadapan dengan high ground yang kuat banget dari tim lawan. Karena The Red Devil ini mengamankan kembali terhadap Super Riot untuk berada pada area midlane. Tentunya akan menjadi sebuah tantangan ya, ketika seorang Cipo kalian bakal berkolaborasi terhadap adanya Parsia, karena dia bawain terhadap Atlas. Tapi di area XP kali ini adalah seorang Andy Ramadan, dia membawakan kembali terhadap hero Badang. Karena dengan bebas situasi terhadap adanya Ruby, dia punya aim of Vanguard. Apakah satu poin kill bisa terbuka dengan hadirnya seorang Parsia di area terdepan? Ya pasti mereka masih memastikan dulu. Satu poin kill berhasil terbuka. Wings by Wing untung ada ya. Bahkan ketika mereka masih berada pada area midlane, membuka kembali acuan mereka. Kehadiran di area Godland, apalagi kali ini mereka masih fokus terhadap farming dengan si Crew yang masih coba untuk mundur, dan kali ini ada Batrick diamankan dari serang pick berhadapan dengan Zero yang membawakan kembali hero Cloud. Apakah satu poin kill bisa terbuka dengan hadirnya kembali Atlas yang udah sekarat banget? Ya pasti mereka masih bisa menghindar. Hati-hati terhadap serangan yang terbuka kembali di area itu Pem. Mereka harus mundur nggak sih? Tapi ketika mereka menghadirkan kembali Icang, biasalah diamankan kembali dengan Hylos di area Godland. Dua player juga masih coba untuk mantau dengan adanya area midlane dengan Ray CBF. Kalau misalkan bawain Valley ini biasanya gacor, apalagi di area EXP dengan adanya seorang Badang Andy Ramadan yang bergerak kembali di EXP, apakah satu poin kill bisa terbuka? Tapi Hylos didirikan kembali dengan dual warrior masih aktif,
Apalagi ada Alpha is online. Seorang Dan masih coba untuk mantau satu poin kill berhasil terbuka, tapi seorang Dan tidak berhasil membendung kembali ke rahasia teman dengan satu poin kill berhasil diamankan kembali. Mereka berhasil menciptakan kembali satu poin kill di area bottom dengan pressure yang berhasil diciptakan kembali dari The Red Devil dengan satu poin kill di 2 menit pertama. Oke, mereka udah berhasil dapatkan satu poin kill. Mereka harusnya punya kemampuan untuk bisa ngamanin Turtle, nggak sih? Karena itu Turtle udah menarik. Dan kali ini Turtle harusnya benar-benar menjadi hak milik penuh, tapi dengan Red Ray yang bakal dipertaruhkan kembali pada area Turtle, War lanjutkan kembali. Hati-hati dengan Fatalis yang gak ready, dan kali ini mereka masih memasakkan kembali open war. Turtle dikembalikan lagi dalam keadaan Ichang biasalah bergerak kembali, dan kali ini satu poin kill berhasil terbuka, melakukan kembali Blajik dengan satu poin kill, double kill berhasil terbuka, dan kali mereka berhasil memulangkan kembali 2 player secara bersamaan dari The Red Devil. Oke. Ketika UEDL Esports bergerak kembali pada area Turtle, artinya kali ini mereka udah siap terhadap kemungkinan terburuk ya. Karena menurut gue dengan Turtle yang berhasil diamankan, kali ini mereka udah punya kesempatan dengan Alpha is online ini. Dia harus coba fokus farming. Karena dari segi hyper, dari BT Peller yang masih coba untuk tertinggal dari segi level, harusnya bakal bisa ditarakan. Karena di army ada Farshire dari Super Red, punya Overify yang kali ini bakal bisa menjadi investasi ketika tim lawan membuka kembali Asiwar. Satu poin kill berhasil diamankan kembali dengan Glorious Pathway dari Ichang yang harusnya bakal bisa ngebantu melakukan pengejaran. Dengan ada Windstorm yang terbuka, dengan pantai masukan yang bakal terbuka kembali dari midland, mampukah The Red Devil menciptakan kembali satu poin kill bersama dengan Fatalis Pony kembali dengan 3 player, satu poin kill dengan Glorious Pathway yang terbuka, dan Ichang berhasil dilakukan kembali eksekusi, dan mereka berhasil memulangkan kembali 2 player dari tim lawan. Scale Action dari Strong Pick membuka kembali Aswar pada area midland, dan satu poin kill berhasil diamankan kembali. Parsha bersinar banget ya, karena Super Red pada malam hari ini terlalu gemilang. Apalagi Blajing terbuka di area midland, satu poin kill berhasil diamankan kembali, tapi War dilanjutkan kembali dan dihadirkan kembali dengan eksekusi yang berpotensi diciptakan. Ray berhasil menciptakan kembali satu poin kill, apakah double terbuka kembali dengan pantau musukannya, dan kali ini mereka berhasil memberikan kembali rahasia terakhir terhadap adanya seorang Vic. Bahkan Vic kembali pada tempat asalnya, tapi ketika Alpha is online membuka kembali War pada area midland, apakah Alpha berhasil mendapatkan satu poin kill? Dengan Alpha yang kali terjebak kembali, satu poin kill berhasil diamankan dengan Crispy, double kill berhasil terbuka. BG Paler melakukan kembali pengejaran dengan 2 masih aktif dengan Glorious Pathway yang kali ini bakal bisa memberikan bantu secara penuh. Tapi dengan adanya War yang didirikan pada area midland, apakah satu poin kill bisa terbuka? Karena kalau ada Windstorm yang bakal bisa memberikan kembali bantuan, bahkan Ichang masih coba untuk mengejar tanpa dia sadari di area belakang akan ada potensi bahaya yang harus dihadapi dari sang Ichang. Ichang kali ini perlu bantuan, tapi serang Ray membuka kembali ke Windstorm bakal terbuka kembali dari serang Ray. Bahkan mereka masih menahan diri. 2 player dari tim bersama dengan UEDL Esports bergerak kembali pada area midland, dan kali ini satu poin kill berhasil diamankan kembali. Laju 2 terbuka kembali, dan satu poin kill berhasil terbuka. Serang Zero masih bergerak kembali pada area midland dalam keadaan War yang terlalu bersiko, dan Turtle akan terbuka 3 detik lagi. Oke. Turtle ini akan ready 3 detik lagi ya. Tapi ketika mereka masih coba untuk memantau terlebih dulu, apakah mereka masih coba untuk memantau? Karena menurutku mereka bakal punya potensial. Apalagi kali ini seorang BG Peller bergerak kembali di area bottom, dia punya Retri. Dan kali ini Timon juga punya Retri. Tapi dengan Alpha, apakah Alphanya tidak akan menjadi online ya? Karena dilihat dari segi point kill tidak berhasil menciptakan satu point kill. Berbanding terbalik dengan adanya seorang Lancelot yang bersinar banget. Apalagi Turtle-nya kali ini sudah di setup dari kedua tim. Ada BG Peller yang masih coba untuk mantau, tapi kali ini satu poin kill berhasil terbuka. Tapi War dilakukan kembali dengan Petrus terbuka, dan satu poin kill berhasil diamankan. Double kill berhasil terbuka dengan Glorious Pathway yang dibuka kembali pada area Turtle. War dihadirkan kembali, tapi kali ini satu poin kill berhasil diamankan kembali. Ada satu player yang terjebak, tapi kali ini mereka masih buka kembali War. Turtle dikembalikan lagi, dan War berlanjut dengan satu poin kill yang terbuka kembali from Skik dalam keadaan kali ini satu player yang juga hilang kembali terhadap tim lawan. Oke, mereka punya Zero, tapi ketika Zero ngebuka kembali Blazing Jot pada area Turtle, dia terjebak dengan double kill yang terbuka kembali dari serang Pick. Pick bersinar banget ya. Bahkan Turtle masih fokus dihadirkan kembali. Apalagi ada Alpha. Bahkan ketika kita bicara tentang adanya potensi mereka 5 menit, perbedaan poin dot ini terletak pada 2000. Tapi dari seorang Dan yang masih coba untuk mundur, ada flicker yang hilang kembali dari tim lawan. Seorang Pick udah nggak punya flicker, artinya kali ini mereka udah dapat informasi yang sangat efektif ya. Tapi di Army Clan, ada Wind of Nature diamankan kembali dari seorang Pick menjadi sebuah item tambahan yang sangat penting banget. Apalagi menjadi sebuah informasi bagi seorang Zero. Tapi Zero masih fokus di area itu pen. Tanpa dia sadari akan ada war besar yang terjadi pada area Turtle. Apakah Turtle berhasil diamankan kembali dari UEDL Esports? Atau malah sebaliknya, malah The Red Devil yang bakal bisa ngamanin terhadap adanya Turtle ya. Tapi
dengan Red Tree yang kali ini sama-sama ready dilepaskan kembali pada area turtle. Apakah satu poin terbuka tapi Clash Battle terbuka kembali? Apakah satu poin berhasil dari dekat tapi kali ini War melanjutkan kembali dengan Fatalist dengan Asap Level. Double berhasil terbuka dan kali ini Lucky Puter Ripple berhasil diamankan kembali dari Strong Peak. Dalam keadaan dua karena masih backup berada pada barisan depan. Tapi kali ini Pepanda terbuka dan kali ini turtle-nya harus fokus dari kembali dengan Windstorm dari Strong Ray yang berhasil membawa pulang kembali one point kill dan turtle dikembalikan lagi. Wah, turtle-nya dicoba untuk diamankan, dikembalikan lagi seperti itu terus menerus ya. Bahkan mereka hanya punya durasi 2 menit lagi untuk bisa ngamanin terhadap adanya turtle. Karena ketika menit ke-8 artinya kita nggak akan menyaksikan terhadap adanya turtle. Oke, kali ini dari kedua tim mereka coba untuk melihat dari serang Zero. Apalagi di area bottom tentunya kali ini Zero melakukan rotation. Dia mencoba untuk melakukan rotasi berada pada area bottom dengan bantuan seorang Ruby. Ruby punya aim open. Tapi pada area turtle setenang ini, apakah akan terjadi di Kasuar? Hati-hati dengan orang Cipo, tapi kali ini turtle berhasil diamankan kembali dari Alpha. Alpha menjadi pengambil turtle terakhir ya, karena dia berhasil melepaskan Red Tree secara on point. Tapi dengan Alpha yang tidak memberikan kembali kontribusi 1 poin kill, apakah menyebabkan kembali tim lawan berada di zona bahaya? Apalagi kita udah melihat dengan segi perbedaan poin gold ada pada 1000. Artinya kali ini Yodel Esports harus ngejar 1000 poin gold. Tapi dengan War yang diberikan kembali di area midlane, mereka punya pergerakan yang sama. Bahkan ketika Fix dibiarkan kembali di area top lane, dia harus berhasil memberikan kembali sentuhan. Dengan Parsia diberikan juga dengan adanya kali ini dia respect banget terhadap tim lawan ya. Karena dia membawakan free fight. Tapi di area midlane, apakah 1 poin kill bisa diberikan kembali? Parsia membuka kembali Wings Bang untuk bisa menghindar. Tapi Blinding juga terbuka kembali from Zero. 1 poin kill from Zero berhasil terbuka pada area midlane. Boros Pathway dilepaskan kembali dan kali ini 1 poin kill harusnya bisa diamankan kembali. Zero berhasil menciptakan kembali 1 poin kill dalam keadaan War yang berlanjut di area midlane. Tapi ketika War dilanjutkan kembali, mereka berhasil mengantarkan kembali biji Peller dengan adanya double kill. Bahkan ada War Egg yang baru dibeli dari dulu dari seorang biji Peller. Bahkan dari kedua tim, kalau ada seorang Izap yang masih coba untuk mundur, mereka tuh punya potensial ya. Tapi ketika menghadapi kembali 1 menit di area Lord yang muncul, apakah 1 poin kill bisa terbuka? Tapi kali ini pada area midlane ada 1 player yang masih terjebak pada area turret. Zero antara bertahan atau dia mencoba untuk meninggalkan kembali turretnya. Karena ketika dia bertahan pada area turret yang berhasil dihancurkan, ini menyebabkan bahaya saat mendalam. Dan kali ini Alpha menjadi sebuah PR besar lah bagi seorang Yodel Esports. Karena dalam keadaan 063 didirikan kembali, mereka masih coba untuk masuk, terlalu bersiko terhadap adanya War, apalagi di area top lane. Dengan adanya War, dengan Clash Pathway yang bakal terbuka dari Ichang. Ichang punya potensial, tapi kali ini War dihadirkan kembali, hati-hati dengan Fatalist yang bakal lepaskan kembali dari Atlas. Atlas punya potensi, tapi ketika mereka masih memasakkan kembali War di area top lane, dengan Alpha yang bergerak kembali 063 loh dibayangkan dari Alpha. Alpha harusnya benar-benar jaga badan ya. Ketika mereka menghadapi kembali Phantom yang bakal terbuka dari biji Peller, harusnya bakal bisa ngebantu. Tapi di area midlane ada Fatalist terbuka kembali, 1 poin kill berhasil diamankan. Apakah double kill berhasil terbuka? Tapi War dilanjutkan kembali dengan adanya War yang berhasil mengamankan kembali Alpha dengan 1 poin kill. 1 poin kill pertama berhasil diamankan, tapi double kill berhasil terbuka. Apakah triple kill bisa diberikan kembali dari Zero yang bergerak kembali pada area Lord? Oke. Lordnya masih fokus banget ya diamankan dari tim lawan ya. Ketika Lord berhasil diamankan dari serang Den, artinya mereka punya potensial untuk bisa bersinar. Tapi para pebab ini coba untuk dikondisikan. Mereka coba untuk ambil alih ya terhadap adanya para pebab. Tapi dalam keadaan Lord yang harus benar-benar dipastikan. Yodel Esports bergerak kembali di area Lord. Apakah ini menjadi sebuah babak baru bagi Yodel Esports ya? Karena mereka udah pelan-pelan bangkit. Penyetaraan point gold sudah terjadi kembali dengan Lord yang berhasil diamankan. Yang pasti ada dominan as diamankan kembali dari serang Ichang. Ichang masih coba untuk mundur, apalagi dari tim lawan ada Super Riot yang masih stay di area itu Pem. Super Riot kali ini punya terhadap Peter Strike, tapi dalam keadaan terdepan ada seorang Andy yang sepertinya masih coba untuk mantau. Dia mencari potensial untuk bisa membalikan situasi. Tapi dengan Blade of Despair diamankan kembali, ada Vic yang masih coba untuk bergerak di area itu Pem. Mereka harus benar-benar mempersiapkan kembali. Athena Shield diamankan kembali from Sipo bersama dengan Gorge Pathway yang terbuka kembali terhadap tim lawan. Mereka berhasil dapatin 1 poin kill. Ada Lightning diamankan dari Super Riot, apalagi di area midlane juga masih menahan terhadap adanya turret. Mereka harus mengamankan Lord dulu nggak sih? Kalau menurutku seorang biji Peller harus benar-benar memprediksi apakah mereka membuka kembali War pada area midlane atau mereka bakal jalanin lane terhadap adanya Triland. Karena dalam keadaan Yodel Esports harusnya mereka backup dulu terhadap adanya Lord yang berjalan di area topan. Ketika Lordnya dibiarkan begitu aja, artinya nggak ada kontribusi pergerakan apapun dari Yodel Esports. Atau mereka bakal mempertaruhkan kembali top lane dengan midlane ya. Karena mereka udah berhasil ngancurin 1 turret. Apakah one turret again akan dihancurkan kembali pada area midlane?
dengan Ijep yang masih coba untuk mantau. Dia punya ammo pendek tembakan rese banget, tapi di area itu pen sendiri Lordnya masih bisa dihandle. Apakah satu point kill berhasil terbuka dengan Lord yang kali ini nggak ada, dan kali ini ada dan berhasil menciptakan kembali satu point kill, tapi Fatalis connect kembali dengan 2 pair. Satu point kill pertama berhasil terbuka kembali pada Midland. Mereka berhasil mendapatkan kembali dengan adanya 3 pair. Apakah double kill berhasil diamankan kembali dengan triple moment pada Midland? Hero juga berhasil bersinar banget dengan satu point kill. Hero terlalu agresif ya, dia memenangkan kembali hero yang menurutku bakal susah ditangkap, apalagi ada Halberd diamankan kembali dari sang Andy. Itu udah penasaran sih dari segi itemnya sih. Tapi kalau bicara tentang Alpha is Online dengan Heptasis menjadi sebuah item pilihan, apalagi Alphanya cuma bisa ngamanin terhadap adanya 2 point kill. Kalau dibandingkan terbalik dari Lancelot mungkin lebih bersinar ya. Karena menurutku dengan adanya Hunter Strike diamankan juga, apalagi dari tim lawan ada Lancelot. BG Peller kali ini mengamankan kembali terhadap adanya War Egg dengan Hunter Strike, bahkan dia punya Queen Swing menjadikan dirinya lebih kuat. Karena menurutku dengan item defense yang dimiliki kembali dari Sir Lancelot itu akan membuatnya sedikit susah untuk ditaklukkan ya. Tapi dalam keadaan kali ini mereka bakal menunggu momen terhadap adanya 1 minute again terhadap adanya Lord. Karena kalau bicara tentang Lord selanjutnya, harusnya mereka punya potensial. Tapi di area midlane ada Ichang biasalah bergerak kembali. Apakah kali ini The Red Devil akan bisa membuka kembali War? Karena mereka harus waspada terhadap Idol Esport. Mereka udah punya titik lemah lah yang bakal dijadikan kembali dari tim lawan. Bahkan kalau ada seorang Cipo, apakah Cipo akan membuka kembali Fatalis? Kita masih menunggu Fatalis bakal connect. Tapi kali ini, waduh, Cipo ditonton dari Idol Esport ya membuka Fatalis tapi nggak connect terhadap apapun. Ya pasti dari midlane terjadi war kembali dengan Glorious Pathway yang sebenarnya udah siap dibuka. Tapi Glorious Pathway ini masih cooldown, dia punya Panzer yang harusnya bakal bisa jadi salah satu tameng lah. Tapi 15 detik lagi itu kan ada Lord. Apakah Lord berhasil diamankan kembali dari Idol Esport atau malah sebaliknya? Karena pada midlane ada seorang pick yang bergerak kembali dalam keadaan war yang mungkin terlalu bersiko. Mereka punya terhadap Peter Isaac yang bakal terbuka dari Super Yacht. Dan kali ini Alpha and Team bergerak kembali di area Lord. Idol Esport punya kesempatan ngamani kembali terhadap adanya Ratri yang bakal on point. Apakah BG Peller nggak akan tertarik untuk melepaskan Ratri-nya ya? Karena menurutku Lordnya kali ini harus benar-benar diamankan. Mereka punya potensi, tapi kali ini bersama dengan satu player berada pada barisan terdepan. BG Peller punya terhadap Ratri dan kali ini Super Yacht berhasil ngebawa pulang kembali Lord dengan Peter Strike dan kali ini mempertanyakan kembali kualitas dari Ratri diamankan dari kedua tim. Dalam keadaan satu point kill, mereka berhasil memulangkan kembali 2 player dan kali ini Idol Esport harus kehilangan terhadap dua player secara bersamaan. Dan double kill berhasil terbuka kembali Prompik dengan Lord yang berhasil dibawa pulang menyisakan Ciro dan Ray. Mereka punya Rose Gold Meteor, tapi dengan Lord yang berhasil diamankan, wah ini menarik ya. Karena Alpha ini benar-benar menjadi Alpha is offline aja, dia tidak memilih untuk menjadi offline. Harusnya mereka bakal bisa bergerak di area midlane karena Lordnya berjalan pada area mid. Tapi ketika seorang Andy yang kalian masih coba untuk ambil alih para pebab tim lawan, mereka tidak membiarkan kesempatan farming yang mendalam bagi tim lawan. Idol Esport harus bawa kembali ke rahasia Lord. Karena Lord berjalan di area midlane, bahkan seorang Shiro punya 7 point kill dengan adanya kali ini 5 point assist. Dia bergerak pada area turret harus benar-benar dijaga. Oke, kalau bicara tentang Ray, dia punya Windstrom, tapi Lordnya masih di-handle lah. Apakah kali ini pekerjaan dari Cipo akan lebih mudah, apalagi ada Lord yang masih bisa di-handle dulu dari Devil yang harusnya berkontribusi ya. Tapi kali ini kita harus melihat dulu kemampuan di area bottom melakukan kembali eksekusi. Tapi dengan adanya seorang Jeb, mereka coba untuk menghindar. Apakah suatu point kill terbuka kembali dengan Peter Isaac yang terbuka terlalu jauh banget ya. Dan ngebuka Peter Isaac tapi terlalu jauh, itu sayang banget sih ultimate dari Parsia-nya. Menurutku Parsia itu ultimate-nya mahal. Tapi di area terdepan ada seorang Cipo kalau ngebuka ultimate perlu backup. Ketika dia ngebuka Fatalis, dia perlu dengan backup. Tapi kali dia nggak punya flicker, bahkan maju kena, mundur kena, membuka Cipo pulang dalam keadaan hidup dengan warna terjadi di area bottom. Fatalis connect kembali, tapi backupnya mana? Tidak ada backup. Mini backup berhasil mematahkan kembali satu point kill. Tarik ulur dilakukan kembali dengan kill speed, double kill berhasil terbuka pada area bottom, dan kali ini Glorious Pathway terbuka dengan double kill. Triple kill Prompik berhasil diamankan kembali dengan Izep yang masih coba untuk mundur, tapi kali ini triple kill disusul dengan Medak Woman, dan kali ini Jip berhasil dilakukan eksekusi dan BG Peller bergerak kembali pada Railpan. Harusnya BG Peller bakal bisa melakukan apalagi kali ini Penta masukannya berhasil bekerja keras dengan adanya BG Peller yang berhasil menciptakan wet up dan turret. Harus benar-benar menjadi target utama ya. Karena buatku dengan damage shot ini berhasil memenangkan kembali terhadapnya satu point kill. Dan kali ini Parsia bergerak kembali. Apakah Parsia bakal punya keberanian? Harusnya bakal bisa tapi Parsia masih bingung. Walah, kenapa kembali? Padahal itu, ya ampun, padahal itu bisa ya teman-teman ya. Karena ada satu ward minion yang aktif. Tapi sayang banget ya, Parsia-nya tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ini saat tepat bagi Alpha untuk bisa comeback. Tapi seorang Jan ini berada pada army time. Apakah satu point kill bisa terbuka? Karena menurutku mereka masih coba untuk memantau satu sama lain. Apakah kali ini Atlas akan membuka kembali jalan? Karena menurutku dengan adanya seorang Parsia yang sayang banget ya, itu bisa loh kalau dia fokus terhadap adanya serangan di area turret. Dan kalian di army time ada satu player yang masih aktif, apalagi dalam keadaan serang Andy Ramadan yang masih bergerak kembali.
Bahkan ketika mereka bakal menunggu momen terhadap adanya Lord, harusnya bakal bisa membuka jalan. Alpha is Online harus benar-benar memikirkan strategi baru. Bahkan ketika mereka berhasil membawa pulang terhadap adanya Lord, mereka tidak benar-benar aman ya. Karena ketika Lord berhasil diamankan, bisa aja mereka yang watap. Dan pasnya kali ini di area Lord udah ramai banget. Ada setup lakukan dari kedua tim, entah dari Red Devil, entah dari tim lain yang bergerak kembali di area Lord. Apakah Lord berhasil diamankan kembali, tapi Flicker kelas banget. Dia membuka kembali Fatalis dengan 1 poin berhasil diamankan kembali. Apakah double kill terbuka? Survik masih coba untuk maju dengan adanya double kill yang harus bakal terbuka pada Midland. Mereka membalikkan situasi dengan adanya tim lawan yang menyisakan 2 early. Seorang Egypt terjebak kembali, Immortal berhasil pecahkan dan kali ini menyisakan kembali 1 player. BJ Peller and tim berhasil memenangkan kembali pertandingan di area open dalam keadaan 1 WP berjalan kembali di area open. Yang pasti kemenangan harusnya bakal mutlak ya. Karena menurutku dia white up aja. Apa yang sih bisa lakukan? Mereka bakal menunggu momen terhadap adanya turret. Yang pasti kali ini waduh, soalnya berarti win banget ya. BJ Peller and tim benar-benar bersinar. Apalagi kali ini mereka udah melakukan setup di area turret. Harusnya setupnya bakal bisa lakukan ya, selebrasi 1 point kill diamankan kembali dari best turret. Dan kali ini Petrasik dibuang percuma. Dan kali ini kemenangan mutlak dihadirkan secara mutlak dari teman. The Red Devil menyala banget ya. Mereka berhasil bersinar di match pertama. Ya pasti mereka udah punya 1 poin lah, jadi mereka harus nyari 1 poin lagi. Oke, durasi pertandingan di 17 menit teman-teman. Waduh, kita melewati 17 menit yang panjang banget sepertinya. Apalagi kali ini kita sudah menarik banget sih. Ada Super Red yang berani tampil beda. Dia berani tampil beda dengan Silver. Tapi nggak apa-apa Del, karena walau aku Silver, aku win. Tapi dari tim lawan nih, wah, kita banyak banget yang harus dibahas ya. Ketika Zero udah bersinar banget, tapi kali ini ada Alpha yang benar-benar menjadi offline aja. Karena menurutku dengan adanya Godline yang udah sejago ini, harusnya bakal bisa diimbangi dari Hyper yang nggak boleh blunder ya. Tapi dari tim lawan, ada seorang Vic yang bersinar dengan 17 poin kill. Karena ada si Halberd, ada 1 player yang sepertinya bakal jadi backup terbaik ya. Dan kali ini dia berhasil dapatin 17 poin kill dan 9 poin assist. Tapi kita udah penasaran dari DMX turretnya sih. DMX turretnya kali ini dihadirkan kembali dari seorang Zero 71%. Menjadi DMX turret tertinggi dari tim yang defeat, tapi dari yang win kali ini ada seorang Vic yang benar-benar bersinar dengan 46%. Tapi partisipasi tim fight-nya emang gede banget sih. Stabil ya, seperti Cipo sering banget ngebuka Fatalisnya GG gimang sih. Aku akui kali ini Atlas keren malam hari ini teman-teman, karena Montek itu tercipta ketika ada Atlas dihadirkan kembali pada lineup. Oke, kali ini kita akan istirahat di 1 menit teman-teman. Game akan dimulai ketika 21. Jadi kita nggak usah pindah Bang Abangku, stop diam di situ, diam karena perspektifnya akan jatuh ke kanan. Jadi teman-teman diam aja. Kalau kalian bergerak nanti skornya harus diubah lagi. Sorry ya, nggak apa-apa. Nama yang meresahkan siapa? Nama apa? Itu dilihat Idol Esport ya. Jadi menurutku kalau kalian tuh udah pegangan terhadap Godline yang udah GG Kimang, harusnya hypernya nggak boleh blunder ya. Atau kalian bisa bagi tugas nih, kalau misalkan hypernya nih merasa sedikit kurang atau lagi bad play, harusnya tankernya harus together terus, nggak boleh biarin hypernya sendiri. Jadi midlane bisa berperan di area EXP maupun Godline. Karena buatku tugas dari midlane tidak sekedar jalan-jalan, tapi tugas midlane adalah membaca situasi. Jadi midlane tuh susah ya teman-teman ya. Karena sebagai user midlane aku menyadari, jadi kalau misalkan hyper kita tuh udah berada di zona terbawah, jadi biarkan roam itu nempel terus. Kenapa? Untuk meminimalisir kematian dari hyper yang berlebih. Karena dengan adanya roam yang hanya nempel terhadap Godline, menurutku itu salah sih. Karena menurutku ketika hyper kita dilepas sendirian dalam posisi udah kalah nih, tapi dilepas sendirian udah pasti nggak ada harapan. Sampai jam berapa host? Sampai capek aja sih. Semangat tuan rumah nih Idol Esport loh. Aku jangan naik, diem di tempat, diem. Nah, jangan minum apa cacing deh biar nggak naik terus. Sumpah. Jangan blunder Pandi jangan blunder Pandi tuh. Fansmu banyak banget. Oke teman-teman, kita udah istirahat yang panjang, yang pasti evaluasinya sudah cukup menurut aku. Yang pasti kita akan masuk kembali babak kedua. Tidak bosan-bosan aku mengingatkan karena kita sedang melakukan turnamen best of 3 di Karang Taruna Yodel. Ya pasti The Red Devil udah punya 1 poin. Otomatis Yodel Esport harus mencari 2 poin untuk menang, dan kali ini The Red Devil hanya butuh 1 poin. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 teman-teman akan memasuki mode Palipa. Mode penyisian dari Yodel Esport untuk menjadi first pick, dan kali ini The Red Devil harus merasakan last pick ya. Oke, kali ini masih bersama dengan seorang Dan.
kalau bicara tentang adanya Lancelot dari tim lawan yang tadi dibawakan dari PG Peller, harusnya mereka benar-benar memikirkan ya, apakah mereka bakal ban Lancelotnya aja. Karena menurutku di game kedua tuh ada gambaran. Di game pertama kan kita udah tahu betul nih, oh susah banget nih ngadepin Lancelotnya, udah ban aja. Jadi menurutku kalian hanya perlu menyingkirkan hero yang menurut kalian sangat mengganggu pada match pertama. Ketika kalian merasakan, wow Beatrix-nya gila banget ya, Beatrix-nya ya, udah ban aja. Gak usah mikirin kalau mereka bawain Beatrix, kita bawain ini. Kalau dia bawain Lancelot, kita bawain ini. Gak usah teman-teman, karena grafik itu menurutku adalah bagian seleksi. Yang pasti kalau kalian berhasil memilih hero ban yang tepat, itu akan memudahkan kalian bersinar pada game kedua. Your team is banning. Minum Kak, beliin dong. Thorns remain, should Your team petals is fall. banning. Oke, kali ini waduh ada Andy. Andy kira-kira bakal ban hero apa nih? Ada banyak sih optional hero ban ya. Dan kali ini Beatrix sih, menurutku Beatrix harus di-ban dari Idol Esports. Karena tadi Beatrix-nya gak gimang. Aku cara dia pergantian senjata itu cepat banget. Jadi ketahuan bahwa dia tuh user Beatrix. Tapi kali ini Parsia aja Del, karena Parsia tadi ngambil Lord kalau nggak salah ya. Masih BO3 kan, habis ini udahan sih. Mereka udah juara 3. Menang mana tadi? Menang si The Red Devil. Dexter, it's our Your showtime. team is picking. Waduh, quote-nya di respect gitu ya. Orang mana Kak? Kamu immortal ya? Aku orang elit Kak. Aku marga elit Kak. Kamu marga immortal kan? Nah, aku elit. Temen aku warrior. Oke, kali ini ada seorang Ichang. Biasalah, anjay. Dia membawakan kembali Impulsion dan Secret Hammer. Biasanya tuh kalau bawain Tigreal tuh ada banyak sekali counternya. Ada Digi counter dari Digi tuh bisa mengcounter terhadap adanya Ichang biasalah. Jadi kalau dibawakan kembali Digi itu bakal nggak bisa ngebuka Impulsion. Kenapa? Karena dia punya reverse time. Oke, kali ini ada seorang Super Ria mengamankan kembali terhadap Alucard. Loh, nggak BG Peller lagi ngamanin terhadap jungler ya. Mereka berganti nih, ada Super Ria yang ngebawain Alucard dingin tetapi tidak kejam. Dua tank adu montek betul. Tapi kita udah ada gambar lah monteknya dari seorang Cipo tadi ya. Oke, kalian ada seorang dan Ijab kali ini milih nih. Kira-kira apakah dia bakal bawain Alpha? Setelah gagal bawain Alpha, apakah dia bakal bawain Alpha lagi? Apalagi ada Vexana. Vexana ini menjadi sebuah counter alami dari seorang Cipo. Kenapa dia menjadi counter? Karena dia punya skill 1 atau Deathly Gaps yang bakal bisa nyebabin Terrify. Otomatis kalau dia mau bersinar, dia harus menghadapi skill satunya Vexana dulu. Jadi menurutku kalian harus bisa megang Vexananya dulu. Enemies flow Your from my team spear. is banning. Alu Legend boleh. Ada Sidan yang ngebawain kembali terhadap Hero Ranger. Bukan Kasira lagi ya, berada pada area iklan ya. Dan kalau ada BG Peller yang ngamanin terhadap wow, ada Min Sitar. Kita lama ngeliat Min Sitar. Karena dia punya Kin Scaling. Ketika dia ngebuka Kin Scaling, dia bakal manggil Warrior Guard. Ya pasti flicker dari 3 player di sebelah sana. Bisa disebut mereknya itu gak akan berguna ya. Flickernya akan keblokir secara otomatis, padahal mereka butuh flicker. Vexana itu hero yang butuh flicker. Kalau dia nggak dibawa flicker, dia bakal nggak bisa kabur. Dia nggak punya skill lari. Kalau misalkan dia ticketnya nggak ada, apalagi Ichang. Kalau Ichang nggak bawain flicker, gimana monteknya Del? Nah, itulah I solusi. am not the only one bound by these chains. Oke, kali ini ada seorang Popeus dan Predrin dipilih di band dari seorang Ichang. Ya pasti kali ini, waduh, seorang Ijep menutup kembali dengan hero band apa nih? Setelah Irital dipilih, apakah mereka bakal ban hero One ini emang gak pernah dilepas ya. Need some stitches? I can help. Oke, kalian ada Andy Ramadan yang memilih kembali terhadap Melissa, Go Away. Dan kalian ada Bane, waduh Bane ya. Bane akan bermain dengan Datikat, seperti untuk berada pada EXP ataupun jungler. Kalau bawain Alpha kurang sih bang. Kenapa nggak bawain Akai? Akai telah tiba enak sih, tapi dia tidak nyambung ya dengan Ichang. Karena Ichang butuh memeluk, tapi Akai butuh memisahkan. Karena dia punya heavy spin. Ibaratnya kita tuh mau menyatukan, tapi si Akai ini tiba-tiba datang membubarkan pertandingan. Bukan pertandingan, masuknya war. Kalau bawain Alpha, susah sih. Alpha untuk masuk susah, karena ada Atlas. Karena kalau belajar dari match sebelumnya, Atlasnya memang nyebelin. Dia punya timing yang ngebuka Patanisi itu selalu on point. Kalau bawain Lilia, dia punya... Kenapa nggak bawain Cecil ya? Nggak ada yang tertarik bawain Cecil ya, makanya. Kalau bawain Aurora, enak juga sih. Aurora itu punya terhadap adanya Fight Opais.
atau pasif. Jadi kalian harus pecahin dulu pride opace-nya baru bisa bersinar. Kami troll. Kenapa nggak troll anjing? Kak, sepesimis itu ya ampun. Kak Andi sepesimis itu pengen. Kak, aku kasih kata-kata mutiara buat kamu. Kalah menang itu hal yang normal, tapi menurut aku kadang tuh kita bisa pulang sebagai pemenang karena kalian tuh belum tentu kalah. Tapi ketika kalian sudah menyatakan kalian menyerah, artinya kalian udah kalah secara naluri. Jadi menurutku usaha dulu, karena kemenangan itu nggak diduga-duga, Kak. Kadang tuh ada comeback, ada aja yang blunder. Karena kalau udah merasa di atas itu ya, biasa ada aja kayak oper pede lah, udah merasa kayak superstar, udah merasa, wah aku bisa nih nge-kill sendiri, itu udah blunder kecil. Dan itu peluang kalian buat nyari, karena kalau misalkan rencana 1 gagal, teman-teman bisa ganti rencana 2 sampai 1000 sampai 10.000 mungkin sampai menemukan cara untuk bisa menang. Tapi jangan pernah ganti tujuan kalian, karena bermain ML itu adalah mencari menang, bukan nyari kekalahan. Tuh mampus kamu aku ceramahin. Semoga hatimu terbuka dan terketuk. Halo guys, waduh, kita masih bersama di turnamen Karang Taruna Weedle. Ya pasnya kali ini di sebelah kiri aku ada siapa? Ada Siro membawakan kembali Haro Bane dari Weedle Esport tentunya. Mereka kali ini tuan rumah ngebawain Bane ya. Harus berhadapan dengan pemenang di match pertama dengan The Red Reveal yang kali ini mengamankan kembali Alucard. Dingin tetap tidak kejang. Waduh, kalau bawain Alucard nih bahaya nih. Bahkan ketika kedua tim menghadirkan kembali dari Ray CBF cuma bisa Pringko, ya pasti dari kedua tim juga akan terjadi kembali adu yang mungkin sangat menarik ya. Ketika tim lawan punya Atal Guard, kali ini mereka menghadirkan kembali Brigade Glacier dari seorang pick, tapi Pride OPS-nya harus dipecahin. Pride OPS itu adalah pasif dari seorang pick, ada tanda naga di samping angka 2. Jadi teman-teman bisa pecahin dulu untuk bisa melakukan eksekusi dengan mudah. Tapi ketika seorang Alucard yang kali ini masih coba untuk waspada kembali, apakah 1 poin kill bisa terbuka, mereka harus jangan terburu-buru melakukan eksekusi ya. Karena di area top lane ada seorang Andy memenangkan kembali Melissa dengan go away, tentunya berhadapan kembali dengan Granger dibawakan kembali dari seorang Dan 378 kali ini harus bertahan sendirian. Tapi dalam keadaan EXP, yang kedua seorang Zep, dia bergerak kembali dengan Ruby menghadapi Minsitar. Tapi kalau di Army Clan, apakah potensi 1 poin kill bisa terbuka? Dengan War yang kali ini kebantu banget dengan Ray. Karena ketika Ray ngebuka terhadapnya DRT Gap, itu bakal bisa menyebabkan Tarify sejenak ya. Itu menjadi sebuah poin lah bagi tim untuk bisa combo. Karena combo dari seorang Tigreal ya emang pack sana, karena kebantu banget dengan DRT Gap dengan Tarify-nya. Dan kali ini mereka berdua masih coba untuk rotasi, karena menyadari rotasi harus menjadi number 1. Dalam keadaan Vic yang masih bertahan pada Army Clan, rotasi minim, tapi kali ini di area bottom ada seorang BC Peller yang kali ini bergerak dengan adanya Minsitar. Dan kedua tim juga bergerak kembali di area turtle, akan muncul 15 stack lagi. Apakah kali ini 1 poin kill bisa terbuka di area top lane? Dalam keadaan permainan yang sudah memanas karena terjadi mirroring. Tapi kali ini 1 poin kill harusnya terbuka di area bottom dengan Ian biasalah yang masih coba untuk mundur. Tapi kali ini Icang masih coba untuk mundur pada area turret dengan 3 player yang masih coba untuk bertahan. Menurutku BC Peller harusnya udah setup di area turtle nggak sih? Tapi Turtle kali ini membutuhkan retry. Pemegang retry dari tim lawan dengan Idol Esport harusnya udah bergerak pada area Turtle. Mereka punya retry, tapi kali ini wow, ada kill sekali yang terbuka dan Turtle berhasil diamankan kembali dari Alucard. Dia ingin tetap dikejar, tapi kali ini patah terbuka kembali. Brigade satu lepaskan dengan Prespot yang berhasil diamankan, tapi kali ini 1 poin kill berhasil dihadirkan kembali dengan CBP yang masih coba untuk mundur. Gak punya Polycar, Pexana gak punya skill lari. Dan kali double kill terbuka, apakah triple kill berhasil dihadirkan kembali dengan adanya 1 poin kill yang berhasil diamankan. Dan kali ini waduh, Idol Esport berhasil tumbang 4 player secara bersamaan di menit kedua. Hampir menit ketiga mereka berhasil dipulangkan 4 player, menjadi sebuah bahan evaluasi harusnya. Ketika dia punya terhadapnya Tigreal, harusnya mid lane itu di menit kedua harus menjadi milik Roamers ya. Kenapa? Karena penting banget ketika Turtle akan di setup, artinya Roamers punya implosion. Kalau misal Icang punya implosion tadi, itu bakal enak banget untuk memeluk ya. Karena menurutku itu akan menjadi sebuah montek terbaik ketika mereka memaksakan war di Ken Scaling. Tapi kali ini dari kedua tim, ada Super Red yang bergerak kembali pada area para tebak. Ini menjadi sebuah jembatan baru lah. Tapi ketika mereka punya Cipo L yang masih mencoba untuk memantau, apakah 1 poin kill bakal terbuka? Karena menyadari di area terdepan 4 player tim yang sepertinya masih bergerak kembali di area bottom, mereka membiarkan top lane ini benar-benar melakukan situasi buy one ya. Karena dengan adanya serang Andy, apalagi mereka bergerak kembali dengan situasi buy one yang tidak berujung dengan 1 poin kill, mereka harus menahan diri. Bahkan ketika Super Red bergerak kembali di area top lane, dia coba untuk mantau karena menyadari kali ini belum terdengar 1 poin kill pun, masih sama-sama bermain safety, bermain aman dulu di area top lane. Dengan adanya seorang Dan, mampukah mereka menciptakan kembali 1 poin kill? Tapi Andy akhirnya berhasil meruntuhkan kembali 1 poin kill di area top lane. Hadirnya Bane dari seorang Siro, dia punya daya 3 yang bakal sakit.
Karena menurutku dari catnya harus benar-benar on point. Tapi 3 player dari tim lawan ini masih coba untuk mantau. Mereka punya kesempatan tergeser dari seorang Vic yang harusnya bakal bisa ngebantu. Apakah satu point kill bisa terbuka? Apalagi kalau ini ada Plague Glacier yang sepertinya dari seorang Vic bakal lepaskan kembali. Atau guard dari pack sana bakal terbuka pada enemy clan harusnya, dan kalian mereka bakal menunggu momen terhadap Turtle yang akan terbuka 10 detik lagi. Oke, ketika Alucard dingin tetapi tidak kejam melakukan recall selebrasi, tapi kali ini enemy clan membuka kebalikan sekalinya, 1 point kill berhasil diamankan kembali. Mereka berhasil mau pulang kembali 1 point kill. Apakah double kill terbuka? Tapi Supret berhasil menciptakan kembali double kill. Triple kill berhasil diamankan kembali dengan area war yang terlalu bersiko. Yang pasti mereka masih coba untuk masuk di area Turtle yang kali ini sudah terbuka ya. Karena kalau bicara tentang Turtle, Super Red punya area 3, tapi tim lawan dari seorang Bane, dari seorang Zero harusnya punya keberanian mendekat pada area Turtle. Dan kali ini Turtle membutuhkan area 3 on point. Hadirnya Ruby harusnya bakal ngebantu, tapi Turtle-nya berhasil diamankan kembali. Super Red dengan adanya area 3-nya berhasil mendaratkan kembali secara tepat ya. Tapi seorang Ijep ini masih ngebantu dengan aim opennya. Tapi dengan adanya Revitalis yang hilang, apakah Dirty Cat akan berhasil menciptakan kembali 1 point kill? Mereka membuka sebuah jalan, apalagi kali ini 3 player masih coba untuk mundur. Fatalis connect kembali, tapi backupnya mana? Tidak ada backup kembali dengan Silope, masih coba untuk mundur, tapi kali ini 1 point kill berhasil terbuka dengan Super Red berada pada baris depan, membuka kembali aksi war yang sedikit beresiko ya. Jadi menurutku dari kedua tim juga harus waspada, tapi ketika mereka masih bergerak kembali pada para pebab tim lawan, apakah war akan dilanjutkan kembali? Karena seorang tim lawan yang masih berada pada area depan dengan go away-nya, seorang Andy bergerak kembali dengan go away-nya dengan case kali yang terbuka kembali di area bottom. 1 point kill berhasil diamankan kembali. Apakah double kill terbuka dengan area guard yang terbuka kembali pada area depan. Dan kali ini mereka masih coba untuk saling backup, tapi Super ya terlalu menggila, dia berhasil mengamankan kembali 1 point kill. Ada Vic yang bersinar, tapi kali ini Alucard berani untuk masuk dengan pressure yang terbuka kembali. Super Red harus melupakan damage turret ya, karena menurutku dengan damage turret yang berhasil memberikan kembali bantuan, ini berhasil mengantarkan kembali Super Red dengan adanya 1 point kill. Oke. Ada Skyverse diamankan dari serang dan bahkan dengan Starlium diamankan kembali, bahkan di area bottom terjadi situasi Bewan yang kalian dimenangkan kembali dari seorang Sipo. Apalagi ada dominan ace dari seorang Sipo nih, harusnya Sipo bakal sakit nih. Tapi di area tim lawan dengan adanya Tigreal kita masih menunggu montek terbaiknya. Dia punya sikat hammer tapi nggak punya implosion. Dengan flicker yang ready harusnya dia menunggu implosion terbaik untuk bisa menciptakan montek. Tapi di area bottom juga ada Dan yang masih di backup terus. Dan mereka terlepaskan kembali, BG Peller terjebak kembali, tapi kali ini 1 point kill berhasil diamankan dengan Kalinsky. Apakah menjadi sebuah awal yang baru ya? Ketika mereka bergerak kembali pada area midlane, mereka membuka kembali sebuah jalan. Bahkan di area tuplin dengan adanya seorang Ray CBF yang masih coba untuk mantau, apakah 1 point kill bisa terbuka di area Turtle yang akan ready 10 detik lagi. Oke, ketika war dilanjutkan di area itu dengan Etherguard yang terbuka, harusnya mereka lebih berhati-hati karena terlalu bersikola. Tapi ketika war didirikan dari serang dan mereka masih coba untuk bergerak kembali di area depan. Apakah 1 point kill berhasil diamankan, tapi Frontline connect kembali. Ada 1 player yang berhasil menciptakan kembali 1 point kill. Dan tiket lepaskan, tapi kali ini 1 point kill berhasil diamankan kembali dari tim lawan. Dia adalah e-sport terjebak kembali dengan Zero. Zero terlalu bersikola, terlalu dalam untuk buka kembali open war ya. Karena menyadari dari segi level, wah udah lumayan jauh 2 level yang harus dikejar nih. Karena Super Red sendiri udah mencapai pada level 10 dan dia bergerak pada area Turtle. Kesempatan mereka ngamanin Turtle ada di 1 minute again, karena ketika 1 menit lagi Turtle-nya akan berubah menjadi Lord. Tapi tim kali ini benar-benar memastikan apakah Yudal Esport ini bergerak di area Lord atau enggak. Yang pasti Super Red and Team bergerak kembali dan Lordnya kali ini Turtle-nya berhasil diamankan. Karena menurutku dalam keadaan top lane dengan adanya seorang dan ini berhasil mematahkan kembali Andy dengan full speed. Apakah 1 point kill bisa terbuka kembali dengan go away dan memiliki kembali dari seorang Melissa? Karena menurutku di area bottom juga mereka punya aim openet dari seorang Zip. Dan kali ini mereka bakal menunggu momen lah, tapi dengan 3 player yang aktif harusnya mereka bakal bisa ngebantu ya. Tapi dari kedua tim dengan Alucard dingin tetapi tidak kejam bergerak kembali dengan perbedaan point goal, sementara yang udah lumayan cuplang banget. Perbedaannya ada pada 4.000, artinya mereka harus ngejar nih dari Idol Esport ya. Karena sebagai hyper harusnya Zero bakal bisa menjadi pondasi lah. Karena kalau bermain Mobile Legends itu kalau kita menjadi hyper kita ibarat pondasi dari sebuah rumah. Kalau pondasi kita goyang itu mungkin bisa rumah kita juga bakal goyang. Jadi betul kita harus kuatin dulu pondasinya. Apalagi akan dibantu dengan adanya seorang tanker yang ibarat ya atap ya. Karena itu dia akan menjadi pelindung. Tapi ketika Isang membuka kembali terhadap penyempatan terbuka pada Arimi Clan, 1 point berhasil dihadirkan kembali, tapi kalian Super Red berhasil menciptakan kembali 1 point kill. Killing speed terbuka dengan double kill, triple kill berhasil terbuka pada Arimi Clan dan kalian mereka berhasil memulangkan kembali 5 player. Wah, ini kelas banget ya. Mereka berhasil loh dapatin 5 player. Ini benar sangat-sangat war yang sangat-sangat efektif banget ya. Karena pada dasarnya mereka bakal berpotensi melakukan kembali push terhadap penyaturan, bakal recall dilakukan kembali. Harusnya kali ini adalah Esport benar-benar membuktikan bahwa mereka tuh bisa. Apakah 1 point kill bisa terbuka again?
Karena menurutku dari kedua tim punya potensial, tapi ketika mereka memasakkan kembali open war pada Army Clan, apakah satu poin kill bisa terbuka? Tapi kali ini mereka masih coba untuk melihat rebuild. Atlasnya sih harus benar-benar di counter nih. Karena ketika ada dominan Ash diamankan kembali dari serang Ichang, kita masih menunggu momen implosion from Ichang. Ichang kali ini membuka kembali mode konsil, mencari siapa nih target baru untuk membuka implosion. Tapi di Army Clan ada Ichang nggak punya terhadapnya pelikar. Dia mencari momen yang tepat untuk membuka implosion. Tapi kali ini serang Ichang masih coba untuk open map dulu ya, karena untuk membuat mapnya ini nggak terlalu gelap. Tapi ketika seorang DJ Peller membuka kembali terhadapnya kill scaling, apakah satu poin kill bisa terbuka? Tapi kali ini seorang Cipo masih menahan diri untuk membuka Patalings. Oke, kita akan kedatangan kembali. Selamat datang Bapak Lord yang disambut secara penuh sukacita dari kedua tim. Apalagi adalah e-sport harus benar-benar berjuang ngebawa pulang Lordnya. Karena Lord ini menjadi sebuah jembatan. Ketika Tenashield diamankan dari sang Cipo, dia membeli kembali terhadap adanya anti-crash diamankan kembali dari sang Ijek. Apalagi dari Metan mereka masih coba untuk mantau dengan flicker yang hilang. Gak ada flicker, seorang Ijek masih berada pada barisan terdepan, membuka kembali ke sebuah jalan di area Lord yang masih coba untuk dipantau dari kedua tim. Bahkan kali ini mereka masih menunggu momen. Kita masih menunggu momen juga dari serang Ichang biasalah, karena dia punya implosion yang bakal terbuka. Tentunya ada super red yang masih coba untuk mantau, tapi kali ini Fatalis connect kembali. Seorang Cipo berhasil membuka kembali satu pengkel. Super red berhasil membawa pulang kembali satu pengkel. Apakah double kill berhasil ditekan kembali? Triple kill berhasil terbuka. Super red masih coba untuk masuk dengan triple ke momennya, dan kali ini Luke Bromnek from Super red berhasil terbuka pada Army Clan. Mereka menyisakan kembali satu player, dan kali ini saatnya Super Red bersinar kembali pada hari depan. Dia coba untuk masuk, tapi kali ini Super Red mencoba untuk terlalu dalam karena turretnya benar-benar gak kiri counter. Apalagi kali ini ada satu player dengan Ray. CPP masih coba untuk mundur dengan prekilasi terbuka, dan one point kill lagi berhasil diamankan kembali. Tadi ICP masih coba untuk mantau, tapi War didirikan kembali dengan adanya Go Away yang terbuka kembali dari tim lawan. Harusnya Ideal Esport bakal bisa cari solusi selanjutnya, karena kemampuan dari Bane sebagai hero pusher harusnya bisa dipergunakan secara penuh. Karena tim lawan kali ini bergerak dengan War, harusnya mereka udah mempersiapkan lagi plan selanjutnya sih. Karena waktu itu mereka masih coba untuk mantau apakah satu poin kill berhasil terbuka kembali, dan Lordnya berhasil diamankan kembali, dan kali ini Ideal Esport berada di zona bahaya. Oke. Ketika kita dihadapkan pilihan di area Lord dan turret, harusnya mereka udah punya potensial. Apalagi di turnamen Karang Taruna di Idol ini harusnya bisa bersinar. Tapi dalam keadaan kali ini mereka masih coba untuk bergerak di area terdepan. Dengan perbedaan point guard udah lumayan jauh banget. Karena perbedaan point guardnya udah jauh, harusnya mereka bakal bisa ngejar. Tapi permasalahannya terletak pada Lord yang berhasil berjalan di Army Clan. Apakah Lord kali ini bakal bisa dihandle? Kita masih menunggu kemampuan dari Cipo untuk membuka kembali Fatalis ya. Tapi hati-hati aja, karena mereka membawakan kembali terhadap PG Peller dengan adanya kill scaling. Tentunya di Army Clan mereka coba untuk melihat apakah satu point kill bisa terbuka. Bahkan kalau ada Lord yang berjalan kembali di Army Clan, apakah ini bencana sesuai emoticon dari Super Yeta. Tapi di Army Clan kali Lordnya mencoba untuk masuk, apakah pertahanan bakal dihadirkan kembali. Ada Cipo yang berada pada barisan terdepan membuka kembali ke Fatalisnya, tapi kali ini dihadirkan membebarkan kembali terhadapnya War dengan adanya Lord yang masih bisa dihandle. Mereka masih defensif, benteng pertahanan terlalu kuat dengan adanya terunggat dan terbuka kembali dari Army Clan. Membuka kembali ke Inisiatif War, tapi kali ini mereka masih coba untuk masuk dengan kondisi terkini karena mereka punya kill scaling dari BG Peller. Bahkan di area bottom, mereka coba untuk masuk. Terlalu bersiko terhadap penyawar, apalagi ada Fatalis dari seorang Cipo L yang sepertinya masih berada pada barisan terdepan. Apakah Brigadier bakal lepaskan kembali dari serang pick? Karena mereka punya potensial. Tapi kali ini di area terdepan juga ada 4 player, tapi Flicker terbuka kembali. Waduh, Cipo terlalu dalam dengan implosion yang terbuka pada Army Clan. Satu poin kill berhasil diamankan kembali, double kill berhasil terbuka, tapi kali ini mereka membalikan situasi dengan satu poin killnya, dan kali ini Super Red membalikan situasi dengan passion yang terbuka dengan double kill, dan kali mereka berhasil memulangkan 4 player dan BG Peller. Waduh, ini momennya di Cipo ya. Cipo ngebuka kembali Fatalis yang membuka terhadap implosion yang terbuka kembali dari seorang Idol Esport. Tentunya kali ini BG Peller memilih untuk mendorong, dia tersisa sendirian. Ada Holy Crystal diamankan kembali dari Ray CBF. Bahkan mereka masih bertahan kembali pada para pebab yang berhasil diamankan ya. Karena menurutku BG Peller ini harus benar-benar menjalankan lane gak sih? Karena lane-nya sedikit berantakan. Apakah mereka akan bisa bertahan? Karena di area Lord yang akan terbuka 1 menit lagi, apa sih ada harapan lah yang harus dibangun dari seorang Idol Esport ya. Menurutku kali ini mereka berpotensi kok pulang sebagai pemenang selagi mereka nggak menyerah. Dan kali ini mereka menumbuhkan kembali harapan tersebut, apalagi dengan adanya seorang Cipo yang kali udah standby di Army Clan. Hati-hati dengan Fatalisnya, karena perbedaan level kamu sedikit setara. Apalagi ada Holy Crystal diamankan kembali dengan adanya seorang Bane. Dengan Blade of Despair diamankan kembali, mereka punya kemampuan yang bertahan di area 2 lane. Tapi BG Peller kali ini masih stay di area 2 lane ya.
Oke, kita masih menunggu momen lah. Tapi ketika mereka masih bergerak di arah bottom, harusnya mereka bakal bisa menekan kembali gangguan. Tapi kalau ada Atlas kali ini masih bergerak dulu di arah bottom. Cipo tanpa dia sadari ada Ciro yang bergerak kembali di Atika terlepas. Tapi kali ini seorang Cipo berhasil lakukan full eksekusi. Tapi kali ini seorang Cipo masih coba untuk mencari timing yang tepat untuk kebuka terhadap adanya Atalings ya. Karena kita masih menunggu juga sih Atalings dari seorang Cipo. Dan kalian juga masih menunggu terhadap Implosion sih. Karena Implosion dari Icang harusnya bakal sakit. Dan Lord ini sudah ada. Selamat datang Bapak Lord yang disambut kembali dari Herder Devil ya. Apalagi mereka udah berada pada area Lord dengan ratri dari Super Red harusnya benar-benar sakit. Dan mereka masih coba untuk bergerak kembali. Hati-hati dengan Lord yang terjadi pada area Lord. Karena kita masih menunggu. Derek Devil punya kesempatan untuk bisa membalikkan situasi dengan data tiket yang terbuka. Implosion from Icang harusnya bakal dilepaskan kembali. Tapi kali ini seorang Icang masih punya momen. Dia masih mencoba untuk mencari momen selanjutnya untuk membuka kembali Implosion. Icang membuka kembali. Implosion connect tapi gak ada satu player pun memberikan kembali backup. Dan satu poin berhasil terbuka kembali. Gawai berkontribusi kembali dengan satu poin pada Army Line. Dan kali ini seorang Icang terjebak kembali. Will terbuka tapi kali ini double kill berhasil dibuka kembali dari Timon. Dan kali ini pada area midline berada di zona B. Ciro bertahan kembali dengan kemungkinan terburuk. Yang pasti kali ini bersama dengan Udal Esports mereka bergerak kembali di area midline. Apakah satu poin kill bisa terbuka dengan turret yang kali ini masih utuh ya? Karena di area midline juga masih dijaga terus, tapi dengan adanya Alucard dingin tetapi tidak kejam ini seperti yang mengarah pada area Lord. Apakah Lordnya berhasil diamankan? Karena mereka punya potensial untuk bisa bertahan dan kali ini Lordnya harus benar-benar menjadi prioritas utama. Apakah Lord berhasil diamankan kembali di handle secara penuh dari Super Red? Mereka masih coba untuk berusaha untuk bisa pulang sebagai pemenang. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil, mereka berhasil ngebawa pulang kembali Lord menjadi sebuah berita buruk lah bagi Udal Esports ya. Karena ketika Lord berhasil diamankan dari tim lawan, artinya mereka harus menghadapi ketegangan yang sangat mendalam. Karena dari The Red Devil sendiri, mereka akan membawakan Lord di area midline. Oke, kita masih mengikuti langkah dari seorang Cipo. Cipo punya potensi untuk membuka Patalings. Bahkan Implosion dari Icang harusnya bakal bisa berguna. Dan Lord berjalan kembali di area midline. Apakah Lord bisa dihandle secara penuh? Mereka nggak boleh terlalu dalam ya. Mereka harus bertahan di sini nih untuk bisa nge-clear dulu Lordnya. Tapi nggak tahu apakah kali ini The Red Devil akan memberikan kembali kontribusi mereka untuk war. Tapi kali ini Konsil lepaskan kembali. Seorang Cipo punya potensi tapi kali ini Cipo terlalu dalam banget ketika membuka kembali Implosionnya. Tapi kali ini satu pagi berhasil diamankan kembali dengan double kill. Triple kill berhasil terbuka tapi Lord masuk kembali dengan adanya 3 player yang berhasil teman dengan triple moment. Dan kali ini white out sudah dan kemenangan botak dipegang secara penuh dari The Red Devil. Waduh, kayak Udal Esports nge-troll ini. Oke, kalau kita lihat teman-teman kesetaraan itu terlihat dari hasil akhir dari seorang Cipo yang gila banget Cipo ini. 24 poin assist berhasil mengantarkan mereka menuju kata victory dengan adanya montek-montek dari Patalings. Dan kali ini wah, mereka pada satu coco ya, seorang hijab nge-troll banget nih. Ada Oracle, Anti-Crush diamankan kembali. Athena Seal ini berhasil membuatnya menjadi coklat momen ya. Dia suka yang manis-manis ya, Happy Valentine ya BTW ya. Dan congratulations buat yang menang, yang kalah it's normal, it's okay, aman aja, nggak apa-apa. Karena namanya juga pertandingan, ada yang menang dan ada yang ditrollin. Betul nge-troll itu kan memang udah apa ya, udah basic aja itu. Selamat ya Kaya, sudah juara 4, selamat ya juara 3. Kenapa ini betah nih, Super Red? Super Red kok betah di rumahku? Terima kasih ya sudah order Kak Karang Taruna Idol. Terima kasih banyak. Saya Adel mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya Adel mengucapkan terima kasih. Saya Adel, saya pamit dulu. Roblox Adel tuh, lihat kan bestie Roblox sudah mengajak aku bermain Roblox ini. Terima kasih ya Kak ya, terima kasih sudah order. Saya Adel mengucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata, salah ucapan, salah tindakan, saya memohon maaf. Jadi selamat ketemu di besok hari. Apa nih, lagi tour gitu. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya Adel, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi atau enggak sih? Aku bingung. Bentar. Kalian tuh mau main ML atau main Roblox? Aku kasih pilihan. Kalian berapa aku kasih pilihan? Kalian mau main Roblox atau main ML? Kak ini, Kak siapa? Kak Rin. Bagi rekaman live Kak. Nanti aku upload di aplikasi merah deh. Lihat sendiri aja, nanti aku bagiin linknya, boleh nggak? Baru juga join live. Aku yang live dulu biar reset live-nya, biar aku downloadnya tuh nggak banyak Kak. Jadi aku bisa apa sih, bisa upload kayak. Oke teman-teman, saya Adel, saya pamit dulu. Bye, see you.